siapkan pena, siapkan kertas, siapkan kalkulator. Oke? Nah, luar biasa, teman-teman. Nah, tugas kita Bapak Ibu setelah kita belajar, saya minta tolong satu hal, tolong bantu untuk menjelaskan jika Anda sudah bisa menjelaskan, Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, lalu nanti waktu proses belajar Bapak Ibu merasa ini kepedesan, udah, aduh Pak, udah mentok, udah nggak sanggup, nggak apa-apa. Jangan dipaksain. Ya, Bapak Ibu boleh ikut lagi. Bakal ada kelas-kelas seperti ini, Bapak Ibu. Bakal ada. Ya, seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang sudah bisa dan sudah menguasai, Bapak Ibu boleh sharingkan. Tapi sekali lagi minta tolong waktu sharingnya jangan sampai salah, Bapak Ibu semua. Ya. Ya. Oke, sebentar. Saya Siap, lihat dulu tadi. siap, siap. Ya, makasih Bapak Ibu semua. Oke. Siap. Ya, udah. Ya, kita akan mulai belajar kita pagi hari ini, Bapak Ibu. Ini materinya belum ada di Excel. Sorry, belum ada di PowerPoint. Jadi saya pakai Excel dulu. Bapak Ibu boleh catat ya. Nanti ada materinya. Ya, kita akan sharing materinya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja waktu Bapak Ibu presentasi ya. Waktu Bapak Ibu ngajarin. Oke, Bapak Ibu, saya akan tampilkan layarnya. Bapak Ibu, boleh ya? Ada yang mau ke toilet? Ada yang mau siapin kopi? Siapin gorengan dulu, boleh? Bapak Ibu? Saya tak ke toilet dulu sebentar, Ya, Pak. silakan Bu. Biar konsentrasi. Monggo, monggo, Bu. Yuk, yang mau ke toilet dulu boleh. Ya, yang mau ngopi dulu, minum dulu boleh. Kopinya nambah bagus. Ya. Ya, cari posisi nyaman, posisi enak ya, supaya waktu sharing jadinya itu. Dan Bapak Ibu diperbolehkan, jika Ya. pada saat Bapak Ibu belajar mendengarkan sesuatu, Bapak Ibu boleh tanya ya, Bapak Ibu ya. Jadi boleh tanya, tapi teman-teman tanyanya harus yang berhubungan dengan apa yang kita pelajari aja, supaya kita tidak melebar. Ya, teman-teman seperti itu. Ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu jangan sungkan, langsung ditanyakan saja, ya. Dan kedua, Bapak Ibu jangan sungkan waktu bertanya, ya. Apapun yang selama ini informasi-informasinya mungkin ada yang kurang tepat atau kok tidak sama, Bapak Ibu jangan jangan pendam, disampaikan ya, biar kita bisa klarifikasi, jadi kita lebih enak, ya. Oke, ya. Tetap ya teman-teman semua pakai APBN, ambil positif, buang negatif. Tapi kalau yang hitung-hitungan ya sekalipun Bapak Ibu nggak suka harus diterima ya, jangan dibuang ya. Ya seperti itu. Siap. Tambah kopi dulu. Ya, siap. Ya, oke. Sudah ya. Sudah di semua ya teman-teman. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya boleh siapin kertas, siapin pena, ya teman-teman semua. Ya kita akan belajar bareng. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tolong untuk teman-teman yang nggak bisa ikut, kita akan bikin kelas selanjutnya supaya Bapak Ibu tuh teredukasi dengan baik. Nah, hari ini topik kita Bapak Ibu akan berbicara tentang bagaimana cara perhitungan bonus untuk memberangkatkan ya orang ibadah. Nah, oke, Bapak Ibu, ya perhatikan baik-baik. Ya, perhitungan dimulai, Bapak Ibu, dari registrasi. Ya, perhitungan dimulai dari registrasi. Ya, berapa registrasi cabang ibadah? Ya, Bapak Ibu, ya registrasi cabang ibadah, ya itu sama dengan Rp 50.000. Ya, teman-teman, 50.000. Ya. Nah, dengan 50.000, Bapak Ibu, ya, uang ini 50.000 ini dialokasikan ya. Jadi registrasi atau sama dengan Rp 50.000 ini ya dialokasikan. Nah, teman-teman, ya. Satu ke dalam yang namanya bonus referral. Sebentar. Satu yang namanya bonus referral yaitu sebesar Rp 5.000, teman-teman, ya, per member, teman-teman. Jadi Rp5.000 per member. Ya, jadi bonus referral sama dengan Rp5.000 per member. Dan teman-teman perhatikan baik-baik. Bonus referral ini diberikan, Bapak Ibu, ya, diberikan setiap tahun. Setiap tahun sesuai dengan tanggal bergabung, Bapak Ibu. Ya, jadi bonus referral ini diberikan setiap tahun sesuai dengan tanggal bergabung. Kenapa bisa? Ya, kok bisa? Karena kita ada program auto renewal, teman-teman. Ya, ada program auto renewal di mana setiap member tuh wajib daftar ulang. Nah, ya,
Perhatikan baik-baik. Auto renewal atau daftar ulang ya akan dilakukan setiap tahun ya, setiap tahun sesuai dengan tanggal bergabung kita masing-masing. Nah, perhatikan kecuali. Nah, ya, perhatiin ini Bapak Ibu, kecuali ya, Anda yang sudah bergabung dari 1 November hingga kalau tidak salah 20 Februari. Jadi dari tanggal 1 November 20 Februari itu ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Ya, karena pendaftaran pada saat itu masih menggunakan WhatsApp, belum secara aplikasi, maka sistem belum mencatat. Dan proses auto renewal Anda akan dilakukan, ya Bapak Ibu, ya dilakukan sesuai dengan tanggal sistem yang diproses. Jadi kalau Bapak Ibu gabung di 1 November, ya Lampung, sampai tanggal 20 Februari, ya itu Lampung Bandung, Bapak Ibu akan ada auto renewal sebelum tanggal Bapak Ibu gabung. Pak, saya tuh merasa kok saya gabungnya tanggal 15 Februari, kok Januari sudah di auto renewal. Nah, Bapak Ibu karena pendaftaran kemarin itu pakai WhatsApp, kan admin yang daftarin. Itu tidak tercatat di sistem karena admin lakukan secara manual. Maka waktu auto renewal sekarang sistem mulai membentuk. Yaitu dengan cara apa? Admin mulai masukkan ke sistem, dibikin satu tanggal yang sama. Ya, dibikin satu tanggal yang sama. Jadi Bapak Ibu jangan aneh ya, jangan kaget ya. Saya kok gabungnya 10 Februari, tapi kok sudah di auto renewal 5 Januari, misalnya seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Oke, nah kita Saya, bikin Pak. kode ya, biar saya nggak Pak, nunggu. saya nanya dulu, Pak. Silakan. Itu 1 November sampai 20 Februari Lampung Bandung. Lampung Bandung Majalengka ya, Pak? Ya, pokoknya sesuai tanggal buka, Bu. Saya juga lupa ingat. Pokoknya di mana pada saat kita daftar kemarin belum secara sistem, maka Bapak Ibu itu dilakukan manual. Itu aja bedanya. Ini berarti nggak ada hubungan sama ibadah kan? Nggak ada. Jadi saya ceritakan Oke. karena saya mulainya dari registrasi. Oke, terima Ya, gitu ya. Oke ya, teman-teman ya. Sip ya? Tanya dulu Pak, Pak, Ya, sebentar. boleh. Kalau sudah diblokir, terus menghidupkan kembali, yang dihitung yang diblokir atau yang menghidupkan kembali? Hidupkan kembali, Bu. Berarti waktu itu tanggal 13 Agustus itu kan gabung, terus terblokir, terus menghidupkan tanggal 1 bulan 11. Jadi auto renewalnya di bulan 11. Ya, sesuai Bu. Kalau sudah 2024 mah normal, Bu. Ini cuma berlaku ini 1 November 2023. 2023 sampai 20 Februari 2024. Khusus di tanggal ini aja. Kalau dia udah masuk November 2024 mah aman, Bu. Oh, gitu. Ya. Ya, terima Oke kasih, ya. Pak. Cukup. Jadi Bapak Ya, Ibu, siap. seperti itu. Jadi ini proses auto renewal, ya, proses auto renewal dan pembagian bonus referral dilakukan setiap tahun. Ya. Nah, kenapa bisa setiap tahun? Karena ada auto renewal. Nah, itu teman-teman nyambungnya di situ. Ya. Jadi kenapa kita bisa dapat bonus setiap tahun? Apakah uang perusahaan? Bukan, itu uang registrasi yang di auto renewal lalu dibayarkan kembali, teman-teman. Ya, itu yang disebut dengan sistem, Bapak Ibu. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang kedua, Bapak Ibu, itu namanya bonus jaringan. Nah, ya, perhatikan baik-baik di bonus jaringan, Bapak Ibu. Di bonus jaringan, Bapak Ibu, ya, di bonus jaringan itu ada 11 level bonus jaringan. Ya. Nah, perhatikan teman-teman, level 1 ya, itu nilainya 15.000. Level 2 nilainya 14.000. Level 3 nilainya 89.000. Level 4 itu nilainya 163.000. Level 5 itu 435.000. Level 6 itu 843.000. Level 7 itu 1.600.000. Level 8 itu 1.700.000. Level 9 itu 3 juta.
Level 10 9 juta dan level 11 itu 27 juta. Nah, ini teman-teman. Ya, ini nilai bonus. Saya sebut bonjar ya, karena ini bonus jaringan teman-teman. Bonjar. Oke, saya kotakin dulu. Bapak Ibu bisa lihat sebentar. Oke, ya, sebentar. Formatnya. Ya, teman-teman. Ya, jadi level 1 15.000, level 2 14.000, level 3 89.000, level 4 163, level 5 435, level 6 543, 7 1,6, 8 1,7, 93 juta, 10 9 juta, dan 11 27 juta. Ini totalnya sama dengan, ya Bapak Ibu, ini totalnya sama dengan 43 juta 859. Oke ya. Nah, ini Bapak Ibu, angka-angka ini adalah angka marketing plan. Ya, angka nyatanya ya, contohnya nih 14.000 nih, kalau nggak salah ada 14.850, 89.000 nih ada 89.000 sekian ya. Jadi ini angka marketing plan, angka yang ada di dalam slide presentasi Bapak Ibu ya. Oke, terkait angka-angka bonus jaringan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman, Angka-angka Pak. bonus jaringan aman ya? Ya. Nah, dari mana datangnya angka ini Pak Bas? Angka ini adalah sistem Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah dihitung. Sudah dihitung. Oke, perhatikan teman-teman semua ya. Sekarang Bapak Ibu boleh cek nggak di aplikasi Air khusus cabang ibadah udah sampai level berapa, titik berapa Bapak Ibu? Saat ini ya, cabang ibadah sudah sampai level berapa teman-teman? Bisa bantu cek nggak? Level berapa, titik berapa di cabang ibadah Anda? Coba lihatin. Di halaman depan kan udah muncul ya. Sekarangnya udah update ya. Boleh bantu cek cabang ibadah Anda? 9.4448. Titik 448. Betul? 4448. Oh, 3 kali. 4.448. Gitu ya, Bu? Ya. Oke, sip ya, teman-teman, perhatikan. Ya, perhatikan teman-teman. Kita lihat ya sekarang, ya. Sekarang ini level 1 ya, level 1 sebentar di sini aja. Level 1 ya, level 2, level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya, level 9 Bapak Ibu, ini level. Ini titik. Ya, titiknya ada 1, ini 3. Oh, deh. Sama dengan 1 kali 3. Ya. Oh, salah. Nah, Bapak Ibu. Ya. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, level yang sekarang sudah ada level 9 oh ya benar, 4.481 ya. Oke, benar. Sebentar. 4444, Pak. 4444. 4448. Oke, siap. Kasih. 8. Ya, nah Bapak Ibu. Nah, di level 9 ya, khusus level 9 ya masih di titik 4448. 8. Ya, masih kurang Bapak Ibu, sama dengan ya 6561 dikurang 4448. Ya, untuk penuh di level 9 kita masih kurang 2113 6. member. Oke ya? Ya. Tapi Level pada pagi 9 hari ini, harus saya anggap level 9 sudah penuh nih, teman-teman. Kita kan mau menghitung ya, Hmm. berapa uang yang sudah terkumpul dan saat ini udah berangkat berapa orang, kan gitu Bapak Ibu. Ya, oke, perhatikan baik-baik. Nah, teman-teman lihat ya, waktu level 1 ya, nomor 1 datang, Bapak Ibu, dia belum dapat komisi. Waktu 3-nya datang nih Bapak Ibu, saya kasih warna ya, warna kuning. Lihat ya, waktu nomor 3 datang, yang nomor 1 dapat 15.000. Ingat susun rapi, teman-teman. Oke, clear ya? Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, tolong langsung angkat tangan. Ya, nanti kalau udah lewat, Bapak Ibu tanya ulang lagi, nanti ulang lagi. Ya, jadi nggak apa-apa. Bapak Ibu tolong konsentrasi sebentar. Kalau nanti sudah
apa namanya tuh? Sudah paham jadi lebih enak ya. Perhatikan baik-baik. Waktu satu daftar, posisi satu tuh Pak Roy, ya. Pak Roy datang, ya. Pak Roy belum dapat bonus. Tapi waktu 3 susun rapi, bukan membernya Pak Roy. Waktu 3 susun rapi datang, maka dapat 15.000. Oke, Pak Roy dapat 15.000 bonus jaringan. Ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, waktu 9 datang, ini warna hijau. Jo. Nah, perhatikan nih. Lihat yang warna hijau. Oh, salah ini. Sebentar. Wah, kecil-kecil banget, Pak. Kecil-kecil buangan. Oke, siap, Bu. Oh, tak gedein. Nah, gitu, Pak. Oke, ya. Oke, perhatiin ya, angka 15.000 lihat di tabel ini ya Bapak Ibu. Lihat di tabel yang ini ya. Ini kan nilai bonus Ya. jaringannya nih. Nah, Ya, ya, oke, lanjut ke betul. tabel ini. Siap. Oke, lanjut. Waktu 9 datang susun rapi terbentuk, maka 3 orang ini masing-masing dapat 15.000. Yang warna hijau perhatikan. Pak Ya. Roy dapat berapa Bapak Ibu? Lihat di tabel ini. Level 2? 14.000. Ada 14.000. Mantap ya. Gampang ya teman-teman. Sorry, ini saya hilangin dulu sebentar. Ini hijau ini saya hilangin dulu. Oke. Oke ya. Paham ya? Iya. Nah, Paham. waktu 27 datang, 27 saya bikin warna biru. Coba, 27 saya bikin warna biru. Oke, sebentar. Saya bikin warna biru. Oke, ini dia. Waktu 27 datang, maka yang 9 orang masing-masing dapat 15.000, Bapak Ibu. 3 orang dapat 14.000, sama kayak Paro ya, benar ya? Tapi 3 orang yang dapat. Ya, yang dapat tambahan 14.000. Nah, Pak Roy dapat 89.000, Bapak Ibu. Pak Roy dapat 89.000. Ya, oke. Sampai sini nyaman? Oke? Nyaman. Oke, ya. Lanjut lagi. Datanglah yang 81, Bapak Ibu. Datanglah yang 81. Saya kasih warna biar gampang. Ini warna orange, coklat. Nah, ya. Perhatikan baik-baik. 27 orang dapat 15.000. 15.000. 9 orang dapat tambahan 14.000. 14.000. Ya. Lalu yang 3 orang dapat tambahan 89.000. Sama ya kayak Pak Roy ya, cuman bedanya jumlah orangnya lebih banyak. Iya. Nah, Pak Roy mulai dapat 163.000. Ya. Nah, teman-teman perhatiin. Kalau di cabang lain, cabang 163 ini pindah ke keran. Kalau di ombak enggak. Semua saldo ibadah tidak boleh dipakai kemanapun. Bapak Ibu dipotong, nanti itu wajib dikembalikan oleh perusahaan. Jadi pokoknya saldo ibadah tidak boleh dipakai kemanapun, teman-teman. Ya, oke ya. Sampai sini semua bisa ngikutin nggak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. lanjut. Sekarang 243, ya saya cari warna lain. 243 saya cari warna biru tua. Biru tua. Agak gelap ya, teman-teman ya. Iya. Gelap, Pak. Agak gelap. Saya kasih tulisannya warna putih biar keterang. Tuh ya. Nah, 81 orang dapat 15.000. 27 orang dapat tambahan 14.000. 9 orang dapat tambahan 89.000 dan 3 orang dapat 163. Pak Roy mulai dapat 435. Di cabang lain, Bapak 435 dipotong 100 beli pulsa. Di sini tidak boleh. Khusus untuk ibadah. Ya, oke, lanjut. Lanjut ya, ada pertanyaan sampai sini? Jelas. Jelas. Lanjut lagi Jelas. 729. Bapak Ibu. Ya, sekarang yang 729. Saya pilih warna apa meneh? Kuning lagi. Merah ya, merah ya? 79. Merah. Oke, merah. Ya. 729 ada 243 orang dapat 15.000. Ada 81 orang dapat 14.000. Ada 27 orang dapat 89.000. Ada 9 orang dapat 163.000. Ada 3 orang dapat 435.000. Dan Pak Roy dapat 843.000. Angkanya diputihin aja, Pak Bas. Angkanya diputihin, siap. Iya, hitam. Yang jelas nih. Sebentar. Enggak kontras. Putih. Oke. Ya, Yang lain aman ya, yang lain ya? aman. Oke. Aman, Pak. Lanjut ya. Jelas. Lanjut ya. Nah, Lanjut. sekarang tiba nih sampai di level 8, 2187 ya. Nah, warna apa lagi nih yang itu? Bentar. Ternyata kalau banyak warna susah cari juga. Sebentar, warnanya Kuning aja, Pak. apa? Kuning aja. Kuning lagi. Mulai Iya, dari awal. jelas. Oke, Kuning hijau. kuning meneh, siap. Ya, 2187 berarti ada 729 orang dapat 15.000.
Ada 243 orang dapat 14.000. Ada 89 orang dapat 89.000. Sorry, 81 orang. Ada 27 orang dapat 163.000. Ada 9 orang dapat 435. Salah. Ada 27 orang dapat 163. Ada 9 orang dapat 435. Ada 3 orang dapat 843. Dan Pak Roy dapat 1,6 juta. Apa semangat Victor. Ya. Pak, itu tulisannya Pak, salah. 700-nya 843. diganti. Ya, 843. Maaf ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Lanjut ya yang terakhir ya. Ingat 6561 level 9 belum penuh, tapi saya anggap penuh dulu. Jadi Bapak Ibu bisa menghitung nih kalau dipenuh duitnya berapa gitu ya. Oke ya? Oh iya ya. Ya, saya anggap penuh. Saya bikin lagi warna hijau. Saya bikin lagi warna hijau. Oke, warna hijau. Ya. Nah, teman-teman. Ya, ada 2.000 orang dapat 15.000. Ada 14.000 orang dapat ada 729 orang dapat 14.000. Ada 243 orang dapat 89.000. Ada 81 orang dapat 163. Wes ya. Ada 27 orang dapat 435. 435. Dan ada 9 orang dapat 843.000. Ada 3 orang dapat 1.600.000. Dan Pak Roy dapat 1.700.000. 1.700.000. Nah, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Berapa total saldo yang sudah terbentuk? Yuk kita jumlahkan Bapak Ibu. Ya, sama dengan saya tambahkan ya dari sini sampai sini. Nah. Ya. Uang Pak Roy itu ada 3.159.000, Bapak Ibu. Uang yang nomor 3 ya, 3 orang ini total ya Bapak Ibu, 3 ya. 3.159 sebentar Bapak Ibu. Ini sama dengan ini dikali 1. Nah, ini ya rumusnya begini. Ya, kan sendirian Pak Roy. Nah, ya. Yang di bawahnya itu kan berarti 3.159 dikali 3 ya Bapak Ibu. Nah, ini teman-teman. Nah, itu ya. Bapak Ibu boleh lihat. Jadi 3 orang di bawah Pak Roy itu ada 3 orang, totalnya kan masing-masing 3.159. Harusnya enggak, Dik. Sebentar. Ini ada 3.159. Ini sama dengan Sidik sebentar. banget. Ini berapa ya ini? Makin banyak, Pak, makin kecil. Nah, yang makin kecil ya, jadi ini sama Itu telang. dijum sendiri lor, Bu Arti dijum sendiri, dijembeng loh. Sudah Pak, sudah dibuka selebar-lebarnya. Tapi kok orang masuk. Tambah ini, tambah ini, tambah Ya ini. nanti tambah kita ini, pakai tambah bor ini, di tambah HK. ini, tambah Jangan ribut. N18. Oh ini Bapak Ibu, 4859. Coba dong kalkulator benar nggak? Apa saya salah jumlah? Benar, 4859. Yang ini mestinya G19 Kalkulator. sampai M19. 15.000. Harusnya sampai N19 ini. Ini 19. N19. 3. Nah, ini teman-teman. Harusnya benar begini. 8. Ini juga M20. Oke. 10, Ini 90. M20. Satu. Ini 120. Benar. Nambah M22. Benar. 15.000. 14.000. 14.000. 15. Sampai M23. Ini 83. G24. Betul. 163.000. Iya tuh. Habis ini ditambah. Lah iya harus dari 14.000. 15.000. Kurang cepat. Nih Bapak Ibu angkanya. Total ya, total nih. Ini total. 15. Terus sama pinten. Soalnya rata matikan dulu sama delok aku nulis gitu. Top. Hitung. Ini belum wajib banget ya. Raiso dicember-cember.
Coba bantu dihitung Geser-geser teman-teman. loh. Benar nggak hitungan yang di layar? Delapan sembilan apa 59 ini. Gedein lagi. Tuh, digedein lagi. Nih, Nah, besarkan dikit, Pak. Aduh, tuh. aku sih. Orang tua ini, garai. Nggak apa-apa, Bu. Santai aja. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Bu. Merah gede, ra kelihatan. Iki tuwek milenial iki. Milenial. Ibu. Clear Pak, clear. Tinggal dikurangi aja dari atas. Masih gue coba tadi. Iki. Sama ini gede nih, ra. 4859 dikurangi 17. Ya benar, Pak. 3159 dikurangi 1,6. 1559 dikurangi 843. Ya clear. Sudah. Totalnya sudah 153 juta. Udah? Clear Pak, Udah clear. clear, Pak. Itu Clear yang ya. nomor ini salah loh Pak jumlahnya. Berapa? Yang nomor 2 itu bukan 9477. Wah, aku pakai nomor siji, Pak. Malah. Bentar, Pak. Coba ya, saya kalkulatorin dulu Pak sebentar. Berarti ini 6318 itu yang nomor 2. ini itu benar berarti tuh, Pak. ini dikali 1. Ini sama dengan ini dikali 3. Ini sama dengan ini dikali 9. Ini sama dengan ini dikali 27. HP muncul, Bu. Ini sama dengan dikali 81. Ini sama dengan ini dikali 243. Oh, Ya, 89.000. bentar ya teman-teman. Kalau- Yang nomor Ini, berapa Pak, Pak Sunarto? Nomor berapa Pak? Sebentar. Yang 9477 ya, saya ulang ya. 3.159 ditambah 1,6 ditambah 843 ditambah 435 ditambah 163 itu totalnya cuma 6 ini Pak. 3159 itu dikali 3 Pak. Halo. Halo, Ini kan ya. ditambah ke samping kan Pak? Ya ini Pak, 15 tambah 14 tambah 89 tambah 163 tambah 435 tambah 843 tambah 1,6 kan? Ya, Dikali 3. 9477 Pak. Oh, Iya, itu. karena 3 orang. Itu kali 3 orang itu betul. Oh, kali 3 ya wes. Ya kan 3 orang Pak yang dapat uangnya. Kali 3 Oh ya, kali wes. 9. Lanjut. Ya. Terus yang 9-nya 15 tambah 14 tambah 89 tambah 163 tambah 435 tambah 843. Oke, Dapatnya benar. 1559 dikali 9 orang. 14 juta. Lalu yang 27 15 tambah 14 tambah 89 tambah 163 tambah 435 kali 711 27. dikali 27 19 juta, benar nggak? Ya, betul, Iya, iya. betul. Oh, Lanjut. Saya benar ya, salah benar belakang. ya teman-teman. Ya, betul. Total Betul. saldo jika 9 penuh adalah 153 juta 80 ribu. Oke. Sekarang belum penuh. Nah, Bapak Ibu, keberangkatan Pak Roy dan 4 orang teman-teman ibadah itu adalah, ini Bapak Ibu ya, total biaya, ini, sini, total biaya berangkat 4 orang. Nah, ya, itu sama dengan 177.931.800. Berarti minus dong. Nah, itu dia, Pak. Minus. Ya. Nah, sebentar biar Bapak Ibu lihat sekalian ya. Nah, sama dengan ya, berarti uang yang terkumpul 153 dikurang 177 itu berarti minus 24.851. Nah, sebenarnya kan ini berproses Pak. Waktu Pak Roy berangkat, yang Pak Roy kan belum sampai level 9 segini titiknya. Nah, perusahaan inisiatif Pak, atas ide, Pak, nih Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Atas kesepakatan, bukan atas ide. Atas kesepakatan, kalau kita cuma bikin ibadah tidak ada yang berangkat, kan jadi kayak ngomong kosong tuh.
Akhirnya disetujuilah dengan ada beberapa ide teman-teman. Kita berangkatkan 2 ibadah, 2 umroh. Tadinya mau 1, Pak. Tadinya mau 1 aja karena ketersediaan dananya kan nggak cukup. Terus kalau berangkat sendirian kan kesian, Pak, di sana, Bu. Jadi diputuskan 2, perusahaan kasih pinjam sisanya, tapi dikurangin terus. Nanti kalau dapat Pak Basri, ya Pak itu Sunarto. kurangnya bukan 24, Pak, karena 9 belum penuh. Iya, Pak, makanya itu. Iya, Nah, iki. jadi waktu Utangnya akeh iki. Pak Roy pulang, teman-teman pada pulang, ya kan Pak, kalau bisa bulan depan berangkat lagi, Pak. Kalau bisa 10 orang, tuh biar rame gitu loh. Karena 1 kali keberangkatan, Bapak Ibu kalau 10 orang itu bisa berangkat sendiri, artinya pakai travel tuh grup sendiri, nggak usah gabung grup orang lain. Kan waktu itu Pak Roy dan Pak Sarip gabung sama orang lain. Gitu loh, teman-teman. Nah, jadi maunya 10 orang, ya siap. Karena kenapa? Karena pada saat itu yang habis pulang ibadah semangat banget. Tenang Pak, ini mah jutaan orang bisa datang. Ya perusahaan semangat dong. Kalau 1 juta member yang masuk, ya Bapak Ibu hitung sendiri. Gitu loh teman-teman. Sehingga saya umumkan, oke kita target nih Bapak Ibu, 10 orang berangkat. Nah gitu loh Bapak Ibu, ceritanya ya. Bentar, Pak. Oh Pak Bentar, Roy Pak nggak datang Basri. sih. Pak Roy nggak Bentar, muncul nih. bentar, Pak Basri. Ya. Kemarin kita cuman tidak manakala, tidak ada manakala sih kalimatnya Pak Basri dan Pak Darmawan. Bukan Pak. Nah makanya gini Pak Sunarto, makanya saya bilang ini bukan masalah perkataan, bukan masalah omongan, marketing, atau ini masalah pemahaman Pak. Tapi saya Nah, akui Bapak Ibu sekalian, saya yang salah. Karena saya pikir, nih Bapak Ibu, saya pikir, nah ini saya yang salah. Saya pikir teman-teman Kane udah paham. Pak Roy udah paham. Saya pikir, kenyataannya ternyata belum paham. Itu aja. Tapi saya yang salah. Makanya saya selalu bilang kan ke dalam Zoom segala macam. Yuk Bapak Ibu ada pemahaman. Ada pemahaman. Teman-teman seperti itu. Nah, jadi hari ini ya dengan kesalahan saya ya saya tobat, ya saya bikinlah kelas-kelas ini. Agar apa? Jangan lagi terjadi kesalahpahaman. Seperti itu teman-teman semua. Nah, makanya dengan adanya kelas-kelas ini tadi di Kane saya udah share. 9 ya kali ya? Oh, boleh silakan Bu Indah sebentar ya, Bu Indah sebentar. Yang tadi Pak itunya apa yang hitungannya belum ke screenshot Bapak. Oh, boleh sebentar ya Bu. Oke, saya tampilkan lagi. Nah, ini dia. enggak nanti bisa di-share kan Ada. ini Pak. Nanti Ya, Bapak Ibu di-share. ini dari manajemen lagi siapkan slide-nya karena kan ada khusus perhitungan kutuk ibadah ini bakal dibuka umum kok. Ini bukan rahasia. Cuman memang kesalahan saya kemarin. Saya pikir teman-teman udah paham itu loh. Karena susun rapi kan kita selalu cerita susun rapi nih Bapak Ibu. Ya saya pikir Pak Roy udah paham, saya pikir Pak Andi udah paham. Nah ternyata memang salah saya. Saya belum secara khusus lah. Karena teman-teman semua, nah kalau karena tuh pakai alasan, udahlah nggak pakai karena. Jadi intinya saya salah dan sekarang kita perbaiki. Ya, supaya apa? Supaya komunikasi ke bawah, supaya segala sesuatunya teman-teman itu bisa selaras, bisa sejalan. Tidak terjadi miskomunikasi. Ya, kalau sekarang belum bisa berangkatin orang, belum keluar nama-namanya ada, Bapak Ibu kan susun rapi. Tapi belum bisa karena kalau namanya disebut, lalu orangnya nggak berangkat kan lebih kecewa lagi nantinya teman-teman. Gitu loh. Sementara Bapak Ibu, yang kita harapkan ini dorongan-dorongan ya supaya kita bisa berangkat umroh. Tetapi teman-teman semua, kita harus juga akui tidak semua orang. Ibu Oneng udah foto? Udah Pak. Nah, Udah. kita harus akui Bapak Ibu, semua orang pasti pengen ibadah, tetapi kan tidak semua orang saat ini terpanggil untuk ibadah. Makanya teman-teman kita sesuaikan dengan kantong. Kalau memang dia bisa ikutnya cuma 50.000 atau sampai inklusif, ya nggak apa-apa, kita tetap layani. Gitu loh teman-teman semua. Ya. Oke. Bukan dalam rangka promosi juga Bu Heri, bukan. Jadi memang saat itu uangnya mencukupi, tapi belum lengkap. Nah, saat itu teman-teman, jadi gini. Jadi ya ini khusus ibadah ya Bapak Ibu. Tolong ya APBN ya. Nanti abis ini jangan diskusi di belakang saya lagi. Jadi ricu lagi. Saya informasikan Bapak Ibu ya, saya informasikan dan informasi harus diskusi Pak Basri. Kali ini harus diskusikan di belakang Bapak biar mereka paham. Jangan dong Pak. Jangan. Suruh dia, Pak.
suruh dia ikut Bukan loh, kelasnya. ini tugas kami untuk menyampaikan ortu-ortu ini loh, hitungannya Oh gitu, bukan iya, berarti kalau ke nilai ortuan, ke harus, ortu Bapak Ibu harus, ke ortu harus harus. ini. Ya itu. Ya. Ya kalau Mereka ke itu ortu, paham. ya ortu harus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kenapa KLPI bikin cabang ibadah? Ini saya juga perlu jelaskan ya. Ini adalah jasanya Pak Roy. Itu sebabnya Pak Roy kita hargai dengan posisi 001. Ya, jadi bukan karena memang perusahaan yang punya ide, no. Ya perusahaan belajar terus kok. Jadi kalau dibilang perusahaan tidak mau terima pendapat, itu salah. Perusahaan terima pendapat, terus perusahaan pikirkan. Tapi Bapak Ibu memang betul, waktu cabang ibadah buka tuh, kalau Bapak Ibu ingat kan langsung 7 cabang. Perusahaan tidak menempatkan ibadah di posisi setelah inklusif atau sumedang, tidak. Tapi ditambahin dulu 6 cabang, baru ibadah. Makanya cabang ibadah di cabang 12. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena ya perusahaan melihat ya artinya gini, ibadah itu merupakan sebuah tujuan, tetapi kita tidak mau mencampur adukan urusan ibadah sama bisnis. Jadi kita mau member-member di 11 kota dapat pendapatan dulu, ya dapat penghasilan dulu, baru nanti Bapak Ibu urusan kampung tengah beres, urusan keluarga beres, urusan pendidikan beres, baru kita masuk ke ibadah. Sehingga Bapak Ibu konsentrasi kita bukan hanya semata-mata ke ibadah, bukan. Tapi mengajak orang ibadah adalah sebuah hal yang baik dan mulia teman-teman semua. Gitu. Tetapi kan tetap Bapak Ibu kita menjalankan segala sesuatu harus dengan prosedur. Gitu ya. Nah, kalau saat ini kenapa kita belum bisa sebutkan 10 nama? Karena memang saat ini perusahaan tidak bersedia. Alasannya kenapa tidak bersedia menombokin? Karena cara menomboki orang berangkat ibadah itu nanti ke depannya tidak sehat. Contoh, ada 10 orang nih diberangkatin Bapak Ibu. Saldo member tuh minus-minus semua. Kenapa? Karena dipinjam untuk berangkatin 10 orang. Pulang orang 10, nanti mau berangkat lagi Bapak Ibu. Nah, itu kalau tidak dilakukan rutin sesuai dengan ketersediaan dana, maka akan jadi masalah. Akan ada tuntutan-tuntutan, kenapa dia boleh diutangi, saya tidak. Gitu Bapak Ibu. Nah, betul. Pak Oleh Basri, karena itu, perusahaan memutuskan ya, kita lakukan sesuai dengan prosedurnya. Nah, kesalahan saya ulangi lagi, saya pikir teman-teman memahami, saya pikir ternyata memang saya belum ajarkan secara detail Bapak Ibu semua terkait hal ini. Nah, oleh karena itu kita mulai di tahun ini, kita bikin pemahaman ya, agar seragam, selaras tentang definisi keberangkatan ibadah. Apakah pasti berangkat? Pasti Bapak Ibu, tapi harus mengantri. Silakan Pak Ardi. Iya, terima kasih Pak Basri atas pencerahannya pagi hari ini. Jujur Pak, selama ini saya gagal paham. Untung ada pencerahan hari ini sehingga saya tidak jalan terus dengan kegagal pahaman saya tersebut. Maaf ya Yang Pak saya Ardi ya, pahami- mohon maaf ya, saya ya. Yang saya pahami selama ini bahwa kita berangkat ibadah itu berdasarkan saldo di dalam cabang ibadah kita tersebut. Jadi ternyata itu dikumpulkan dari setiap member baru diberangkatkan sesuai dengan antrian. Pikiran saya selama ini bahwa yang memberangkatkan kita nantinya ketika saldo di dalam cabang ibadah kita itu sudah cukup untuk biaya itu. Oh, Jadi ternyata tidak seperti itu. enggak. Jadi ya terima kasih atas pencerahannya. Ya saya berharap kegiatan-kegiatan tersebut dilanjutkan Pak. Ya supaya kita tidak gagal paham. Siap, Ya terima kasih Pak. Mungkin itu saja. siap Pak Ardi. Oke, silakan Pak Sunarto. oke Pak, melihat demikian ini Pak, ini harus dikampanyekan bahwa tidak harus memberangkatkan 10 terlalu berat dengan saldo yang ada. Nah, ini akan lebih baik disesuaikan dana, dimaksimalkan sudah ada orang, cukup orang 2 berangkat, cukup orang 2 Ya. berangkat, bukan harus 10. Nanti Ya. sekian-sekian, ternyata itu kan prediksi yang keliru, yang kurang pas. Nah, karena asumsinya begitu pulang umroh Pak Roy dengan gagahnya, saya pulang umroh 1.000 orang. Nah, 1.000 mbel apa? Dari sekarang aja belum masuk. Ya toh? Nah, gitu loh. Dia sendiri 1.000. Oh, hebat amat 5 menit closing. Waktu itu saya dengar pernah loh. 5 menit closing. Aku pengen menyapa. Saya menjelaskan jujur, Pak. Ya mungkin saya
tergolong orang yang kurang pintar menyampaikan. Menjelaskan apa sih air itu Pak, 2 jam baru clear. Itu aja bagi yang lelet juga berkali-kali dijelaskan aja belum paham-paham Pak. 2 jam Pak. Itu kali 5 menit closing hebat amat. Gitu loh. 1. Nah, ini yang penting bahwa oke, kita lupakan itu ya, karena ini salah prediksi. Kemudian orang-orang itu negatif thinking Pak, uangnya dikemanakan. Padahal kan ini hitungannya kan, kalau saya paham bahwa hitungan itu sebenarnya kalau untuk pribadi ya benar kata Pak yang usul tadi, saldo pribadi mencukupi baru berangkat. Tetapi ini karena gotong royong, saldo yang di ibadah bisa dibantukan, disodakokan dulu untuk membantu yang berangkat, manakala total dari seluruh saldo ibadah di seluruh member mencukupi untuk orang 1 atau 2 berangkat. Kemarin kan sebenarnya belum cukup, tapi kan ditombokin oleh perusahaan. Nah sekarang kalau kita hitung dari level 9 saja, belum cukup dari cukup level 9 masih utang 24 juta tadi ya. Itu kalau cukup level 9 penuh. Nah ini kan belum penuh level 9 di kota ibadah. Itu utangnya minusnya masih banyak. Nah untuk ke depan, ini hanya sekedar ide ya Pak. Siap. Nggak usah 10 lah. 2 cukup berangkat. 2 cukup berangkat. Tidak harus 1 bulan. Ya kalau 1 bulan atau 2 bulan itu cukup orang 5 atau 10, oke, bagus. Perkembangan kita bagus berarti. Tapi melihat seperti ini Pak, average per bulan itu perkembangan di air itu saya hitung Pak, sejak masuk di level 11 itu 5.000 Pak. Cuman 1 bulan itu 5.000. Sehingga untuk mencukupi level 11 saja itu masih butuh banyak. Apalagi kita nunggu di level 11 naik, mungkin nanti ya bisa jadi di ibadah naik di level 10. Gitu, nasional 11 naik di level 9, naik di level 10. 9 nya belum cukup, 10 naik. Coba kalau di Pak, di prediksi 10 naik itu untuk cukup orang ibadah berapa? Kan gitu. Jadi kita nggak bisa memprediksi per bulan harus 2. Ya, yang mengharuskan itu siapa? Orang saldonya nggak ada. Itu kan gitu. Siap, Oke Pak, saran saya itu. Jadi nggak harus 10. Kemarin harus kita kampanyekan bahwa prediksi kemarin kita salah, 10 itu kita salah. Jadi kita kalau cukup untuk orang 2, pokoknya cukup orang 2 berangkat. Cukup orang 2 berangkat. Cukup orang 2 berangkat. Gitu aja Pak. Mungkin bisa gantian Pak. Mungkin bisa gantian antara yang Holy Land dengan yang ini, yang apa namanya, yang umroh. Mungkin sekarang ini karena yang masuk ke ibadah itu kebanyakan itu yang masuk ke LP itu yang ibadah itu banyak dari Muslim, ya udah oke lah 21 katakanlah bulan ini atau bulan Februari masuk orang yang umroh yang 2 ya ta, yang ibadah Holy Land 1 ditambah berapa sama yang umroh gitu Pak, sehingga keadilan akan tercapai. Oke, makasih Pak. Tidak harus 10, 2 cukup gitu aja. Siap, makasih ya Pak atas pengertian dan usulnya ya. Silakan Pak Nadirin. Terima kasih Pak Basri. Selamat pagi menjelang siang. Pak Nadirin, luar biasa. Gimana Pak Nadirin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Menyikapi masalah ini Pak, cara penghitungan ini adalah rumus Pak. Rumus, saya simpulkan ini rumus penghitungan untuk berangkat ibadah. Karena sudah disampaikan oleh Bapak, sudah terdengar di seantero Nusantara Pak, kami mohon untuk image daripada KLPI ke depannya, dan saya juga termasuk orang yang menyampaikan di HK begitu Pak, itu menjadi pertanyaan itu Pak, atau menjadi apa ya, tujuan ke saya kapan gitu. Karena saya sudah mendengar dan menyaksikan cara penghitungannya pada pagi hari ini, saya sudah paham Pak, itu sesuai dengan perkembangan pertumbuhan daripada member begitu Pak. Untuk itu, untuk istilahnya memurnikan itu image daripada KLPI Pak, dan kami yang di bawah, maksudnya yang di daerah, itu mohon dari manajemen ini untuk sisi kebaikannya seperti bisa diterbitkan memo Pak, cara rumus penghitungan paket ibadah atau cabang ibadah itu mungkin lebih clear Pak, untuk menjernihkan permasalahan ini di bawah. Jadi kami sudah dengar ini zong gitu Pak. Saya dijuluki zong gitu Pak. Jadi untuk yang berikutnya adalah dari
dari manajemen. Dari kami juga dari Kane, para ortu ini juga nanti akan mulai saat ini saya perbaiki penyampaiannya, Pak. Jadi nanti berdasarkan hitung-hitungan itu. Untuk itu mohon nanti ada panduannya, Pak, atau dibuatkan videonya, Pak. Jadi kalau ada orang yang tanya tentang penghitungan, rumus penghitungan berangkat ibadah, ini tinggal ngasihkan saja videonya, Pak, seperti ini. Ya. Saya kira itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Untuk pemberangkatan kita secara logika sesuai dengan pertumbuhan saja, Pak, tidak ada target. Jadi kalau kita pertumbuhannya maksimal, ya kita berangkatkan semaksimal mungkin. Ya. Kalau minimal, ya minimal mungkin itu, Pak. Itu mungkin dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Terima kasih, Pak. Tetap semangat. Siap, Pak Nadirin ya. Saya juga minta maaf ya sama Pak Nadirin ya. Ya, itu ya. Kita akan perbaiki. Nanti saya akan sampaikan untuk masalah memo maupun terkait video. Ya, agar kita bisa menyampaikan kepada orang-orang yang mungkin sudah terlanjur dengar ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, jadi Pak Nadirin juga dan teman-teman tadi, saya juga sampaikan permintaan maaf saya, karena saya pikir tadi semua sudah ngerti, makanya kita jalankan seperti itu. Ya, silakan Bu Heri. Bu Heri, suaranya mungkin, ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Bu. Saya tadi menggarisbawahi, tadi Bapak mengatakan akan memberangkatkan dalam waktu dekat, mungkin entah Januari, mungkin kalau Januari mungkin sudah terlalu mepet ya. Artinya bulan-bulan ke depan itu memberangkatkan 10 orang. Dengan satu catatan, kalau 10 orang bisa berangkat sendiri, nggak usah pakai triple A, B, C. Saya sangat setuju Pak. Karena itu akan dampak promosinya sangat hebat. Ya, karena KLPI berangkatnya sendiri. Mungkin nanti sebagai mutawibnya, sebagai ini pemandunya bisa saja Pak Roy dengan Pak Arif, karena harus, kalau berangkat sendiri itu harus ada orang kan yang memandu. Kecuali Bapak ikut travel, kalau ikut travel yang memandu. Nah, kalau kita 10 orang memang betul bisa berangkat. Bahkan kemarin ada orang yang eksekutif berangkat itu, paman saya, hanya 8 orang. Hanya dia saja. Jadi pemandunya sendiri. Di situ dia maka dikatakan eksekutif gitu. Jadi bisa juga itu Bapak lakukan, selain memang akan mendongkrak pertumbuhan, juga akan membuat kita yang sudah bergabung ini sangat bersyukur dan harapan makin tinggi gitu. Ya, saya setuju Pak. Ya, di luar masalah ada pendapat lain-lain ya, itu kan nafsi-nafsi ya. Ya seperti Pak Sunato pengennya 2-2 itu bagus juga. Cuman kalau saya dari awal tuh, wah saya sangat setuju itu Pak Basri. Itu saja Pak Basri. Terima kasih. Bu Heri, terima kasih Bu Heri ya. Oke ya. Nah teman-teman semua, ini saya udah catat untuk Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan ya. Saya akan ajukan ke manajemen ya teman-teman semuanya. Semoga kelas untuk perhitungan bonus jaringan untuk keberangkatan umroh ibadah ini Bapak Ibu boleh pahami. Setelah Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu tolong fokus di ortu masing-masing, teman-teman. Ya, untuk fokus di tim kita masing-masing. Untuk video terkait untuk ibadah, untuk video terkait itu, Bapak Ibu sekali lagi tidak ada yang perlu disalahkan. Yang salah saya. Saya yang berpikir salah sehingga saya tidak memberikan pemahaman. Ya, jadi izinkan saya minta maaf dan saya akan perbaiki itu. Ya, jadi buat teman-teman semua, ya kita di sini APBN, ambil positif buang negatif. Ya, tidak perlu ada tunjuk sana tunjuk sini, teman-teman semua. Ya, jadi intinya dari saya pribadi, ya saya juga akan bikin video di YouTube agar Bapak Ibu bisa share supaya Bapak Ibu tidak dikejar-kejar sama calon member ya terkait masalah ibadah. Ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua, ya. Pak Bas. Ya, Pak Sukron. Ini kalau masalah cabang ibadah ini secara perhitungan sudah clear. Artinya kita semua udah memahami lah. Jadi kita fokus ke Lampung saja dipensiunkan, yang memang ini proyek yang terdekat lah. Artinya untuk cabang ibadah itu tinggal kita sosialisasi saja, udah clear itu. Nanti kalau kita penjelasannya sesuai dengan perhitungan, insya Allah bisa semuanya memahami dan menerima. Yang jelas program terdekat ini kemungkinan mempensiunkan yang di cabang Lampung, supaya nanti ada guyuran dana untuk
mendorong selanjutnya pensiun begitu Pak Bas. Mungkin itu hanya saran saya mungkin barangkali. Ya. Jadi betul Bapak Ibu, ya betul. Jika Bapak Ibu mau fokusin, jadi gini, di tahun 2024 kami belajar supaya kami belajar bagaimana supaya akun-akun itu tidak terblokir. Karena teman-teman banyak sekali permintaan untuk cabang anti blokir ya, seperti itu. Nah, untuk pengajuan Lampung, Bapak Ibu, katanya hari ini saya akan diberikan jawaban kalau Lampung itu anti blokir. Ya, doakan semoga pengajuannya di ACC ya teman-teman. Satu. Kedua, Bapak Ibu, nah untuk apa namanya cabang Lampung sendiri, teman-teman semua, ya ini tambahan ya, ini di luar bonus jaringan tadi. Jadi Bapak Ibu harus juga memahami bahwa gini. Bagaimana supaya level 11 penuh? Nah, itu kan selalu menjadi obrolan ya. Bagaimana supaya 001 pensiun? Ya. Nah, Bapak Ibu, cara satu-satunya biar level 11 penuh, level 12 penuh, atau bagaimana 001 pensiun, Bapak Ibu, solusinya cuma satu, Bapak Ibu. Ya, kita fokus komitmen, ya jalankan referral. Nah, saat ini saya melihat ada peluang di ombak, teman-teman. Ada peluang di ombak. Kenapa saya bilang ada peluang di ombak? Di ombak, Bapak Ibu, satu, kita ada pendapatan. Jadi gini, kita yang perusahaan takutkan, kenapa dia bikin ombak adalah di tengah jalan kita habis nafas. Karena ada biaya operasional ya. Tapi kalau Bapak Ibu apa namanya sampingan nggak apa-apa. Tapi takutnya kalau Bapak Ibu misalkan kan ada teman-teman tuh yang udah bener-bener serius terus bukan bener-bener serius, teman-teman tuh yang udah full time itu ya. Nah, itu yang kita takutkan tuh habis napas di tengah jalan. Nah, sehingga akan ada, kapan kan gitu. Padahal Bapak Ibu sekalian kalau kita kompak, kita fokus 3-3-3-3 itu jadi, teman-teman. Tapi sekali lagi ya, kita kan pakai JBJM juga, jangan berharap, jangan nuntut. Nah, jadi boleh apa yang disampaikan Pak Sukron betul ya, kita fokusnya di Lampung dulu. Jalanin dan mudah-mudahan hari ini dapat kabar gembira untuk anti blokir cabang Lampung ya, Bapak Ibu. Dan baru selanjutnya lagi, teman-teman, ayo saya ajak Bapak Ibu nanti akan ada kelas untuk bagaimana proses perhitungan garansi pensiun 6 bulan di ombak. Ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya lagi ajukan. Saya tuh kadang-kadang gini, takut salah ngomong. Kalau saya bilang nanti saya ajukan, nggak kedengeran lagi proses ajukannya, dengarnya lagi pengajuan. Jadi saya lagi ajukan untuk teman-teman yang masuk ke dalam masuk ke dalam program garansi 6 bulan pensiun itu di ombak, ya saya lagi pengen ajukan untuk ada special case. Artinya kan orang-orang yang mau komitmen gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekali lagi ya, Pak Ramanto juga baru sampai ya di mana tuh, nanti saya baru ketemu sama beliau, saya baru ngobrol. Ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman semua ya pada pagi hari ini ya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yuk kita nomor satu tetap harus pemahaman. Kalau kita sudah paham Bapak Ibu, kita mau jalanin di mana, gerak di mana pun jadi enak. Ya, teman-teman seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu saat ini Bapak Ibu, sesungguhnya orang lagi butuh aplikasi ini. Bukan aplikasi untuk cepat dapat duit, bukan. Aplikasi yang bisa memberikan jaminan garansi dia bisa pensiun, Bapak Ibu. Ke depan anak-anak kita bisa lebih baik seperti itu. Kalau cuma sekedar cari duit, saya yakin Bapak Ibu kita semua sudah bisa cari duit. Ya seperti itu. Gimana Pak Sunarto? Ada ini Pak, ada apa namanya penjelasan lagi. Jadi mungkin ada yang belum paham tentang dikala menpensiunkan Lampung. Jadi jangan sampai teman-teman yang ada di sini itu berpemahaman begitu Lampung berarti kok saya belum pensiun. Nah, nanti jangan ada pemahaman yang salah lagi. Jadi pemahaman di pensiun di Lampung itu ya orang-orang pertama, nanti kemudian berikutnya itu sesuai dengan antrian. Jadi jangan ada nanti miskomunikasi lagi begitu Lampung pensiun dikira semua pensiun, ya salah, karena antrian kita berbeda-beda sesuai dengan antrian. Cuman gitu aja Pak, tambahnya Pak. Makasih Pak. Oke, nah Bapak Ibu izinkan saya menjawab satu pertanyaan yang sering ditanyakan di dalam grup juga, yaitu kenapa harus 88572? Kenapa tidak 100 aja? Kenapa nggak kecil-kecil aja lah, jangan muluk-muluk 88572 ya? Nah Bapak Ibu perhatikan, saya coba jelaskan ini. Ya, ini materi tambahan ya teman-teman ya, masih jam 8. Oke, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Nah ini judulnya ya Bapak Ibu, saya kasih judul.
ya, kenapa ya harus ya 88572 pembeli setia. Ya. Kenapa tidak yang kecil-kecil saja? Ya, agar tidak muluk-muluk. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ya. Ini terkait Bapak Ibu, materi ini ya, ini nanti masuknya itu di bonus transaksi. Ya, tapi ini Bapak Ibu pasti akan muncul di grup dan saya nggak bisa jelasin karena dia tuh perhitungan Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ya, ceritanya Bapak Ibu sekarang ibadah nih Bapak Ibu. Ibadah ya, atau Lampung deh, Lampung. Boleh bantu saya Bapak Ibu, Lampung sekarang posisi level berapa, titik berapa Bapak Ibu? Di Lampung Bapak Ibu boleh lihat di aplikasi Anda, saat ini level Lampung itu udah mencapai level berapa, titik berapa Bapak Ibu? Ada yang sudah buka? Level 11 Level 11 titik 23.816. 816. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ya, artinya tuh gini Bapak Ibu. Nih, artinya gini. Ya, kalau artinya level 1 titik 23.000 tuh seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini 1, ini 3. Titik 32.000, Pak. Berapa? 32.000, Pak. 32.000. Maaf, saya salah Bapak Ibu. Saya salah dengar. Oke, 32.816 ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, itu artinya titik itu artinya Bapak Ibu. 816. Ya. Nah, Bapak Ibu berarti 2781 ya. Nah, ini saya kasih tahu dulu. Ini 1 sorry. Ini teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini titiknya ya, jumlah titiknya ya Bapak Ibu. Ini sama dengan ini sama dengan 1 dikali 3. Nah, ini ya. Nah, ini titik-titiknya ya Bapak Ibu. Ini titik-titiknya, teman-teman boleh lihat. Nanti ada kelasnya juga, teman-teman jangan khawatir. Sekarang semuanya ada kelasnya, jadi Bapak Ibu nggak bakal gagal paham lagi lah ke depan. Tapi kita harus ada semangat belajar. Bapak Ibu perhatikan. Pada saat Bapak Ibu, pada saat ya teman-teman, ya level 11 belanja, ya. Pada saat ya level 11 belanja, level 11 nih Bapak Ibu, yang 59049 ya. Mas belum full sih, masih 32.000 nggak apa-apa. Tapi saya asumsikan level 11 penuh, Bapak Ibu. Pada saat level 11 belanja, Bapak Ibu, ya level 11 belanja, maka Bapak Ibu ya perhatikan, level 10 ya sampai level 1 ya dapat bonus transaksi. Karena Bapak Ibu perhatikan, karena bonus transaksinya 11 level. 10 level. 10 level. Ya. Nih Bapak Ibu perhatikan. Ini level 11 nih Bapak Ibu ketika dia beli pulsa. Ya, ini orang beli pulsa nih. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ya, waktu 59.000 orang ini beli pulsa Bapak Ibu, ya. Teman-teman, ada 19.183 orang Bapak Ibu. Ya, 19.000. Gini. Bentar. Saya bikin lebih sederhana biar Bapak Ibu nggak bingung. Sebentar. Nah, ini, ya. Bonus transaksi pulsa sama dengan berapa Bapak Ibu ingat nggak? 250. Oke ya, Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini Bapak Ibu ingat. Pada saat 3 orang transaksi, Bapak Ibu, pada saat 3 orang transaksi, ini 3 nih, saya bikin warna lagi, warna kuning. Nah, hijau dulu. Maka yang satu ini Bapak Ibu, ya, yang satu ini dapat 250 kali 3 Bapak Ibu. Ya, dapat 750 sama dengan 250 kali 3. Ya. Jadi pada saat 3 orang transaksi, ya, teman-teman, pada saat 3 orang transaksi, maka ada 1 orang yang dapat bonus 750. Ya, level 1. Oke, perhatiin Bapak Ibu.
Pada saat 9 orang transaksi, teman-teman perhatiin. Ya, pada saat 9 orang transaksi, sekarang saya bikin ini warna kuning. Pada saat 9 orang beli pulsa, ada 3 orang masing-masing dapat 750. Dan yang nomor 1 ini dapat bonus, Bapak Ibu, 250 dikali 9. 2.250. Ini dapatnya setiap bulan, Bapak Ibu. Rutin dia. Ya, rutin. Ya, oke. Teman-teman perhatikan. Pada saat 27 datang, 27 beli pulsa, Bapak Ibu. Ya, pada saat dia mencapai level 5 dan dia beli pulsa, Bapak Ibu. Ya, maka 9 orang dapat 750. Ya, 3 orang dapat 2.250. Dan orang ini, Bapak Ibu, dapat 250 dikali 27. Ya. Jadi ini level 1, ini level 2, ini level 3. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat levelnya ya. Level 1 berarti ya ini teman-teman 3 orang. Ya, dalam kurung 3 ya, biar Bapak Ibu gampang. 3 orang. Level 2 dalam kurungnya 9. Ya, level 3 dalam kurungnya 27. Nah, ini teman-teman. Ya, lanjut ya teman-teman. Pada saat 81 orang beli pulsa, Bapak Ibu, saya balikin ke warna hijau lagi. Nah, ya. Teman-teman. Maka ada 27 orang dapat 750. Ada 9 orang dapat 2.250 dan ada 3 orang dapat 6.750. Dan yang 1 orang ini dapat Bapak Ibu 250 dikali 81, teman-teman. 20.250. Ini adalah level 4 ya, titik 81. Ya, jadi Bapak Ibu dia nggak nunggu level 10-nya full dulu baru beli pulsa, tidak. Dia per level, jalan pelan-pelan, teman-teman. Ya, ini asumsi semua beli pulsa ya Bapak Ibu ya. Asumsi semua beli pulsa, jangan salah paham lagi. Beli pulsa dilakukan ketika bonus jaringan level 5. Nah, jadi saya asumsikan semua belanja pulsa nih Bapak Ibu ya. Nah, lanjut lagi. 243 belanja Bapak Ibu, maka ini saya bikin warna kuning ya, biar Bapak Ibu bisa lihat warna kuning. Nah, ya. Teman-teman lihat warna kuning. Artinya 81 orang dapat 750, 27 orang dapat 2250, lalu 9 orang dapat 6750. Ini saya ingat Pak Narto pernah ngitung nih ya, 20250. Ya. Yang nomor 1 Bapak Ibu dapat 250 dikali 243, teman-teman. 60.750. Ini level 5 titik 243. Ya, jumlahnya 243 orang. Lanjut lagi Bapak Ibu, ya, 729, ya saya bikin lagi ini warna biru. Ya, biru kedua nih, teman-teman. Warna biru kedua. 243 orang dapat 750, 81 orang dapat 2250, ya. Level 3 dapat 6750, level 4 dapat 20250, yang ini dapat 60750. Yang nomor 1 Bapak Ibu dapat 250 dikali 729. Ya, itu sama dengan bentar. Format Amber. Oke. Ini teman-teman. Ya, level 6 titik 729. Oke ya. Masih bisa ngikutin Bapak Ibu? Bingung nggak? Ini baru bonus pulsa aja Bapak Ibu, belum bonus token. Ini saya baru kasih contoh. Ini khusus untuk belanja pulsa saja, ya. Ya, lalu 2187 Bapak Ibu. 2187 saya balikin lagi ke warna hijau, teman-teman. Saya balikin lagi warna hijau. Nah, ini Bapak Ibu. 700 orang dapat 750, 243 orang dapat 2250. Ya, 2250. Ya, lalu 6750. Lalu 250. Lalu 60, 750, lalu 182, 250, dan ini Bapak Ibu 250 dikali 2187, 546.000. Ini level 7, ya, 2187. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya coba totalkan. Masih sanggup nggak ngikutinnya, teman-teman? Masih. Masih sanggup kan? Oke. Kalau masih sanggup, saya lanjutin. Siap. Oke, lanjut ya, pelan-pelan. Teman-teman perhatikan lagi. Ya, lihat. Sekarang 6561 nih Bapak Ibu. Ya, saya bikin lagi warna hijau, habis hijau kuning. Ya, nih. Bapak Ibu, warna kuning. Kuning. Oke, ya, perhatikan. 2.000 orang 750, 729 orang 2250, 243 orang 6750, ya, lalu 81 orang 2250,
250 ya teman-teman. Lalu ada 81 orang 6750 ya. Ini 182.250. Ini 546.750. Dan ini Bapak Ibu ya nomor 1 dapat 250 dikali 6561. Ya, ini level 8. Level 8 titik 6561. Si kayak gini. Ya. 19.000 nih Bapak Ibu lihat ya. Waktu 19.000 yang ini dapat 750 ya. Ini warna putih ya teman-teman. Warna putih aja. 2250, 6750 ya. 2250 ya. 6750, 182.250, 546.750, 1640.250 dan yang nomor 1 dapat Bapak Ibu sama dengan 250 dikali 19.683. 19.683. Ya. Ini level 9. Level 19.683. 683. Nah, terakhir Bapak Ibu ya, level 10 ya. Kalau ini penuh Bapak Ibu perhatikan ya. 19.000 ini saya bikin warna hijau lagi aja. Saya bikin warna hijau. Hijau. Oke, Bapak Ibu perhatikan ya, sebentar, saya geser dulu. Nah, ini teman-teman. 19.000 orang dapat 750, 6.000 orang dapat 2250 ya. 2.000 orang dapat 6750, lalu ada 729 orang dapat 20.250 ya, lalu ada 243 orang dapat 60.750. Dan ini 182.250, ini 546.750, ini 164.250, 4.920.750. Nah, yang ini Bapak Ibu ya sama dengan 250 dikali 59049. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau jumlahkan semuanya, teman-teman, ya, perhatikan saya kecilin dulu. Kalau Bapak Ibu jumlahkan semuanya nih, teman-teman, ya. Ini level terakhir, sebentar, ini level 10 titik 59049. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu jumlahkan semuanya, teman-teman ya, jumlahkan semuanya, ya, ini dari sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Iya, benar. 22140 4302. Nah. Kok ada duanya belakang? Sebentar, pasti ada yang salah nih. Di mana ada duanya? Oh, enggak. Duanya ini, teman-teman. Dua ini nih ya. Ini nih ketambah nih. Sebentar. Harusnya mulai dari G. Oke, sebentar ya. Mulai dari G. Ini E. Nah, ini. G. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya, kenapa harus 88572? Kan begitu pertanyaan orang-orang. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu kalau cuma dikasih 5 level? Nih. Ya, kalau dikasih 5 Dikasih 5 level cuma 90.750 mau? Nah, itu lebih cepat. Memang lebih cepat, Bu. Sisanya diambil perusahaan. Omilnya kecil. Iya, kecil. Makanya itu Bu Mameli kemarin, Pak Basri bilangnya kan gitu. Minta diperkecil, jadi biar cepat kan gitu. Maksudnya balik gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, inilah kenapa harus percaya sistem, percaya perusahaan. Karena teman-teman, dengan sistem seperti ini, kita serahkan sama sistem. Tugas kita main referral. Justru semakin ke bawah, kita semangat. Kenapa? Karena hasilnya justru gede banget Bapak Ibu. 1 transaksi, ini baru dari beli pulsa saja. Ada 7 transaksi wajib Bapak Ibu. Ya, perhatikan. 1 beli pulsa 250 nih teman-teman ya. Udah dapat ya 22183 dari mana? Nih Bapak Ibu lihat. Ringkasan bonus transaksi Bapak Ibu. Ringkasan bonus transaksi ya. Ini saya baru sampai level 6 aja karena itu ya. Level 5 itu pulsa, bonusnya 250. Level 6 Bapak Ibu itu token listrik bonusnya 250. Level 7 itu bonusnya 2000. Ya. Ini baru 3 aja nih teman-teman, baru 3 aja dulu. Berarti sama dengan 2.500 dikali 88.572. Ya, sama dengan 2.500 dikali 88.572. Itu sama dengan 221 juta. Ini yang kan sering kita soundingkan, teman-teman. Nah,
221 juta per bulan per cabang. Tugas kita, Bapak Ibu, tugas kita hanya referral. Urusan belanja, urusan produk kita serahkan sama perusahaan aja. Gitu, teman-teman. Nah, ini yang dimaksud pensiun. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, lewat bonus transaksi yang udah saya jelaskan ini, ya kenapa saya nggak bisa jawab di grup? Karena kalau saya jawab, salahnya tambah dalam. Terus kenapa tidak bisa dijelaskan rame-rame? Susah nangkepnya, Bapak Ibu. Harus memanglah sedikit-sedikit kayak gini lah, 10-20 orang, 10-20 orang. Ya, teman-teman semua. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah memahami, Bapak Ibu sekali lagi Bapak Ibu nggak perlu hafal ini. Akan ada slide-nya. Bapak Ibu akan dapat, Bapak Ibu bisa presentasi. Ya, paham lah gitu. Dan presentasinya di HK masing-masing aja. Ya, gitu Bapak Ibu, di HK masing-masing aja. Karena takutnya kalau nyebrang HK, nyebrang leader, ya leadernya punya pemahaman yang beda. Nanti diomelin, kenapa nggak kasih tahu saya dulu dan lain sebagainya. Ya, agak susah tuh memang bisnis orang. Tapi intinya, teman-teman semua, saya berharap ya yang hadir pada pagi hari ini, Anda sudah memahami dulu, nomor 1. Ya, Anda mau belajar, saya ucapkan terima kasih, saya apresiasi. Karena luar biasa, Anda tetap rendah hati, memberikan saya kesempatan untuk memberikan penjelasan. Ya, teman-teman semua. Nah, itulah penjelasan saya, 1 terkait dana ibadah untuk ibadah, ya. Dan kalau untuk keberangkatan tetap berdasarkan antrian, tapi tadi yang disarankan udah saya catat, kita akan coba bicarakan. Yang kedua, untuk transaksi, kenapa harus 88572? Jelas Bapak Ibu. Makanya di grup saya sampaikan. Ya, kalau Bapak Ibu tidak mau 88572, Bapak merasa 1000 aja cukup, ya udah ajukan aja surat tertulis. Nanti khusus member itu kasih 1000 aja, sisanya buat saya. Karena dia belum paham aja. Kalau dia udah paham, Bapak Ibu, loh, ada orang belinya 88.000, kenapa mau cuma 1000? Iya. Gitu loh. Karena nggak sabar nunggu dan nggak ngerti, makanya jadinya galau sendiri. Ya. Nah, teman-teman, kira-kira nih dari 2 topik tadi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Sudah paham sekarang. Paham ya? Nah, Bapak Ibu minta tolong terkait auto renewal harus dijelaskan. Ya, harus auto renewal itu adalah kunci passive income. Tidak ada auto renewal, maka tidak akan ada pengulangan bonus. Dengan adanya auto renewal, maka ada pengulangan bonus, teman-teman semua. Jadi, Bapak Ibu, selalu kita harus sampaikan. Saya juga salah tuh, Bapak Ibu. Begitu semangat cerita bonus transaksi, bonus jaringan, bonus referral, lupa auto renewal. Pas auto renewal semuanya kaget. Loh, kok ada bayar lagi? Nah, itu deh. Ya, saya juga mohon maaf atas itu. Ya, jadi nanti Saya juga gitu, langsung Iya. minder. Ya, jadi Bapak Ibu ya. Jadi kita akan jelaskan kita ya Pak Joko. Ya, Pak, ini yang sekarang berkembang di dalam diskusi ya, Pak ya. Khususnya teman-teman yang mereferral itu melalui sponsor. Ya. Ada banyak sponsornya. Sedangkan waktu auto renewal itu sudah mulai, sedangkan mereka belum ada hasilnya. Jadi ini menjadi diskusi khususnya yang memang mereferral melalui sponsor pribadi, Pak. Ya. Itu, Pak. Ya, jadi memang teman-teman, target perusahaan ini meleset. Saya bilang meleset. Kenapa meleset? Karena pemahamannya kurang. Karena dari manajemen juga mungkin kurang melakukan itu. Karena kan kita selama ini cuma jam 7 bagaimana rekrut, bagaimana presentasi aja. Malah bukan di di pemahaman tentang fitur-fiturnya menurut saya. Jadi ini kita perbaiki. Kedua, untuk proses auto debit ini sebenarnya rencana perusahaan tadi itu 1 bulan turun 1 level, 1 bulan turun 1 level. Karena kurang pemahaman otomatis tidak terrealisasi, teman-teman. Nah, sekarang di tahun 2025 ini mumpung di Januari kan auto renewal kan sekarang baru diproses sampai Januari nih Bapak Ibu. Nah, ini yang kita sedang lakukan, Bapak Ibu, perusahaan lagi fokus ke semua member air dulu. Kita akan kumpulkan semua member air lewat HK, lewat Zoom, lewat siapapun, Bapak Ibu, ya supaya informasi ini tersampaikan dengan baik. Nah, dan kedua, perusahaan akan kasih solusi di mana kalau kita sponsorin 3 dan sponsor itu tidak melakukan auto renewal atau duitnya tidak ada, Bapak Ibu, maka si calon sponsor yang sebelumnya itu bisa mensponsori kembali. 1. Kedua, ya teman-teman semua, untuk member-member yang yang member-member yang tidak bekerja, jadi Bapak Ibu gini. Kan ada Bapak Ibu pernah dengar di grup itu bahwa kenapa perusahaan tidak
apa namanya itu tidak cadangin uang. Kenapa tidak uang member itu ditahan sebesar auto renewal? Ya, satu teman-teman, auto renewal itu ketika diproses diendapkan atau disimpan terlebih dahulu atau ditahan dulu nggak boleh WD, maka Bapak Ibu kita melanggar satu regulasi BI, yaitu apa? Mengendapkan dana. Ya, mengendapkan dana. Jadi memang karena kita bukan perbankan, kita juga bukan perusahaan-perusahaan investasi, ya Bapak Ibu, kita adalah perusahaan dagang, kita dilarang mengendapkan dana. Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa mewajibkan semua orang harus taruh dana di sini, nggak boleh memang. Ya, Bapak Ibu, itu satu. Kedua, Bapak Ibu, untuk proses auto renewal memang sengaja dibikin manual. Kalau dia tidak ada saldo itu ada dua alasan. Pertama, dia udah terlanjur OED. Yang kedua, Bapak Ibu, memang dia tidak ada saldo. Nah, kalau dia tidak ada saldo, Bapak Ibu, ini adalah waktu mereminder mereka. Ya, bahwa kamu saldonya kurang nih. Ya, biasanya admin yang akan lakukan, nanti mereka akan konfirmasi ke Bapak Ibu. Ya, admin akan lakukan, nanti mereka akan konfirmasi ke Bapak Ibu sebagai pengajak ya atau referral. Ini gimana nih? Kemarin katanya baru 1 kali kan begitu Bapak Ibu. Nah, untuk mengatasi hal itu Bapak Ibu sekali lagi saya akan bikin video klarifikasi. Ya, supaya teman-teman tidak dipersulit lah di lapangan. Artinya Bapak Ibu juga, oh benar tuh ya, tuh yang direktur tuh udah ngomong tuh kayak begitu Bapak Ibu. Ya, menurut saya itu yang saya bisa lakukan. Nah, kedua, ya selanjutnya kita harus mulai dengan pemahaman yang benar lagi. Agar masuk ke training ya, artinya dari manajemen, dari saya, kita akan berikan pemahaman terus agar ke depan semua informasi-informasi itu valid. Nah, itu. Nah, nanti salah satu topik di dalam Zoom training kita itu adalah bagaimana jika tidak ada auto renewal, teman-teman. Ya, bagaimana jika tidak ada auto renewal? Ya. Nah, kemarin juga ada yang apa saya lupa. Ya kayak kemarin di meeting Kane kalau nggak salah, itu ada informasi tuh bahwa Pak Basri nggak pernah sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya nih lupa-lupa ingat. Saya juga lagi konfirmasi ke Pak Nandang. Saya waktu di Bandung kan saya sempat stay agak lama di Bandung waktu pertama kali rintis Bandung, Bapak Ibu. Itu saya lupa waktu presentasi saya sampaikan atau tidak terkait auto renewal. Saya lupa, benar lupa. Tapi yang saya ingat waktu memberitahukan bonus referral, Bapak Ibu, saya lakukan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini teman-teman. Ini presentasi saya kalau ceritakan bonus referral. Karena dia dapatnya setiap tahun, teman-teman nih. Perhatikan. Sebentar ya, Bapak Ibu. Nih. Nah, ini, teman-teman. Nah, ini nih. Jadi biasanya waktu saya sampaikan bonus referral, teman-teman, saya akan sampaikan ini. 5.000 itu akan dapat terus setiap tahun. Tahun depan di tanggal yang sama dapat lagi. Kenapa? Ada auto renewal. Seingat saya di situ. Nah, gitu, teman-teman. Ya, nah makanya nanti teman-teman semua, ya Pak Joko, saya akan bikin video klarifikasi buat agar Bapak Ibu teman-teman semua tuh tidak apa namanya tuh dipikirnya nanti Bapak Ibu yang nutup-nutupi, tidak ya. Nah, itu kita akan sampaikan secara video ya supaya Bapak Ibu bisa share video tersebut. Ya, teman-teman seperti itu. Mungkin nanti judulnya bagaimana jika tidak ada auto renewal di KLPI. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu. Dan solusi dari perusahaan untuk teman-teman yang sudah mensponsori dan sponsor Anda belum refund sponsor dan mereka sudah auto renew lagi, ya Bapak Ibu, ya kita akan kasih kesempatan untuk sponsor 2 kali. Itu yang pertama. Kedua, ya ini waktunya kita yuk ajak mereka untuk mengerti sistem. Kalau tahun depan tidak ini pasti terblokir nih kalau tidak ada saldo. Ya mudah-mudahan 2 tahun cukup ya Bapak Ibu ya, susun rapi. Saya melihat kalau pemahamannya benar, harusnya seperti tadi cabang ibadah, kalau kita udah punya pemahaman yang tepat, harusnya tidak berat lagi jalanin ibadah. Karena kita udah ngerti apa yang disampaikan sudah tepat. Seperti itu, teman-teman. Silakan Bu Heri. Ya, terima kasih Pak Mas. Ini saya melenceng dari judul Zoom kali ini, Pak. Ya. Tapi saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan yang semacam ini. Selama ini saya pendam aja, saya tidak sampaikan. Ini kesempatan saya ingin menyampaikannya, Pak. Beberapa orang ada yang bertanya begini, ini ownernya siapa? Terus saya pernah jawab, ini ada 5 wanita Sri Kandinya apa namanya itu KLPI ini yang menciptakan atau yang membuat sistem ini. Mereka tuh ingin tahu, ingin kenal, meskipun mungkin sekilas saja, mungkin sekilas mereka itu pengen tahu, walaupun udah tahu bukan berarti mungkin mereka akan datang mendatangi mereka gitu kan. Mungkin saja ada yang seperti itu, seperti saya kemarin punya member
bukan kemarin ya, saat ini saya punya member Bapak David dari Cakung ya. Mereka sempat yang bertandang ke kantor pusat kan. Ya, berenam mereka datang, kepengen tahu. Jadi memang ada juga yang sampai begitu kan, ingin kenal lebih dekat begitu. Jadi saya kebingungan untuk menjawabnya. Mungkin ada baiknya Pak Bas, karena mengingat ada dulu beberapa dari kelurahan lama yang pernah saya bergabung bisnis sebelum di air, itu memang mereka mengenalkan ownernya, penciptanya, dan sebagainya. Sepertinya ada baiknya juga Pak Bas kalau memang itu bisa diupayakan. Iya. Artinya tidak terlalu bermain di balik layar sekali. Jadi sekali-sekali mereka tuh tahu loh, ini loh yang mereka berlima wanita-wanita cantik itu, ini loh mereka, misalkan begitu Pak Bas. Mohon maaf ini Nggak apa-apa, nggak apa-apa. untuk kepentingan bersama Pak Bas. Terima kasih. Siap. Ya, jadi sebentar Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada di YouTube. Ini saya lagi nyari dulu YouTube-nya. Sebentar. Saya lagi cari dulu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya mereka tuh waktu di awal-awal tuh masih muncul Bapak Ibu. Masih ada gitu loh. Sekarang sih mereka udah 100%. Tapi bentar Bapak Ibu, sebentar. Nah ini teman-teman. Saya tampilkan ya sebentar ya. Sebentar. Terkait owner ya. Nah ini Bapak Ibu. Betul. Oke, ini dia nih. Oke, Bapak Ibu, sebentar ya. Owner. Ini dia. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini dia. Tuh, teman-teman. Muncul nggak di layar Bapak Ibu? Ini ada di Ada di YouTube. Tapi namanya My Daun Official, bukan Basri Susanto. Jadi khusus My Daun ya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Nah, ini orang-orangnya ini saya ya Bapak Ibu ya. Wah, ini masih ganteng-ganteng ya nih Bapak Ibu. Ya, sekarang lebih ganteng lagi. Bercanda. Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kelima wanitanya. 1, 2. Satunya kayaknya lagi pegang kamera nih Bapak Ibu, kalau nggak salah. Ya, ini saya Bapak Ibu. Nah, ini IT-nya, teman-teman. Oh ya. Jadi siapa memang yang samping Pak Bas siapa? Apa? Samping Pak Bas siapa tadi? Ini IT, Bu. Oh, ini IT-nya. Ya. Ini Bu ya. Oke ya. Nah, jadi teman-teman semua memang, jadi saya itu kayak kemarin kita di Lembang juga Bapak Ibu, kita udah undang ada. Saya sangat berharap mereka bisa hadir ya sebenarnya ya. Tapi ya saya nggak, antara bingung mereka tuh low profile banget gitu ya atau gimana ya. Cuman intinya memang waktu di 2023 mereka udah sampaikan kepada saya, Basri, kamu fokus kembangin perusahaan ini. Anggap ini perusahaan kamu sendiri, dia bilang, ya kamu yang atur. Termasuk keuangan Bapak Ibu. Mereka tuh nggak pernah ganggu-ganggu keuangan. Ya seperti itu. Memang sih banyak yang ngomong sih, ini punya Pak Basri. Ya saya aminin dulu lah. Bapak Ibu. Ya, salah satunya lah Bapak yang punya. Amin. Ya, gimana Pak Nadirin? Betul. Gimana Pak Nadirin? Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Saya namanya Pak mau menyampaikan ini Pak, masukan saja Pak. Ya. Masukan untuk ya percepatan goal kita pensiun khususnya cabang Lampung Pak. Tadi saya sangat setuju sudah disampaikan Bapak mengajukan daftar anti blokir di cabang Lampung. Itu pertama Pak, itu suatu terobosan mungkin Pak. Yang berikutnya kami masukkan juga untuk terobosan berikutnya Pak. Kalau melihat tadi hitung-hitungan 88.572 saat ini di level 11 32.816, berarti kurangnya 55.756. Kalau kita target tahun 2025 dibagi 12 bulan sama dengan 4.646. Kalau dibagi 30 hari atau 1 bulan ketemunya adalah 154 member kekurangannya. Kalau kita bagaimana Pak? Ini secara keroyokan dibagi secara nasional oleh para ketua HK itu diperkirakan ada 130-an Pak. Apalagi nanti ada pengangkatan HK yang ke-6. Berarti kalau dibagi dengan 154 member kurangnya per bulan dibagi 130 itu ketemunya 2 member per hari Pak. Itu
itu sampai Desember 2025 bisa pensiun, Pak. Itu. Amin. Ya, yang berikutnya, Pak. Yang ketiga, apakah ada rencana atau planning daripada perusahaan atau manajemen untuk kerjasama dengan perusahaan yang lain, Pak? Seperti kemarin itu kan sudah ada kemajuan yaitu bekerja sama dengan Ombak, itu PT Ombak ya, Ocean ya, PT Ocean. Apakah untuk tahun ini ada kerjasama lagi untuk program percepatan termasuk yang Lampung tadi, Pak? Nah, ini saya mau menyampaikan, Pak, mohon maaf sebelumnya, bagaimana kalau pihak manajemen ini bekerja sama dengan seperti perusahaan untuk program pensiun, Pak, yang selama ini di backup dengan BPJS, kita backup dengan KLPI itu bagaimana? Bisa apa tidak? Kami yang di daerah, di kota-kota lain seluruh Indonesia, itu hanya menindaklanjuti saja atau meneruskan karena sudah ada kerjasama dari pusat. Itu bagaimana, Pak? Ini juga suatu terobosan baru. Yang berikutnya, saya pernah berbincang-bincang dengan Pak Denny Sambuaga. Dia itu kenal pejabat-pejabat di pusat dan daerah mungkin, Pak ya. Itu bagaimana kalau kita tembus saja, menembus dari perusahaan, misalnya Pak Denny itu di bidang pendidikan, kita tembus ke Departemen Kependidikan, nah itu misalnya itu Pak, dan yang lain-lain. Itu mungkin bisa untuk mendorong kita cepat pensiun dan eksis untuk KLPI, Pak. Ini masukan saja, Pak. Sekali lagi mohon maaf bila mana dalam penyampaian kami banyak kesalahan. Terima kasih. Sama-sama, Pak Nene. Bentar ya Pak Pinto. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ide Pak Nadirin sudah kita jalankan, Pak. Kita sudah datangin komunitas-komunitas, kita udah datangin bagian pemerintahan, bahkan Bapak Ibu kita sudah coba tembus ke Presiden. Dulu zamannya Pak Jokowi kita udah ketemu Pak, siapa anaknya tuh Pak Ibu yang pegang sapi pisang tuh anaknya, saya lupa namanya siapa. Udah duduk makan ya, udah cerita segala macam. Nah, Bapak Ibu, yang jadi masalahnya sekarang ya, ini internal kita ngomong di dalamnya. Yang jadi masalah sekarang, Bapak Ibu, semua orang itu pengennya duit. Semua orang itu Bapak Ibu nggak pengen kayak KLPI mensejahterakan semua orang. No, tidak. Percayalah Bapak Ibu, ini cuma bukan ngomongan saya doang. Betul, Pak. Banyak Bapak Ibu pemerintahan ini yang mau jadi gubernur, mau jadi bupati, kemarin semua udah bergerak kok. Di Lampung sudah bergerak. Ya sudah ketemu ya Pak Fadoli itu sudah coba ketemu sama calon siapa waktu itu. Bapak Ibu yang jadi permasalahannya bukan ini visi mereka. Visi mereka itu adalah bagaimana saya keluar duit dapat duit. Kalau kita punya visi jelas bagaimana mempensiunkan. Cuman memang Bapak Ibu ya jujur ya kita jadinya agak kurang sabar saja. Yang menurut saya juga wajar-wajar saja lah karena satu usia juga ya, kedua ya karena tuntutan hidup dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau saya pribadi ya tolak ukurnya simple. Jika Bapak Ibu bisa meyakinkan RT, kemarin di kafe ada RW datang gabung suami istri Bapak Ibu. Lalu RW ini kita cerita, Pak, coba Pak, Bapak jadi RW pengen terpilih lagi nggak Pak? Setiap Pak 2 atau setiap periode, Bapak bisa bahkan dari RW bisa naik lagi. Oh mau, gimana caranya? Wah kita bilang Pak, Bapak gampang warga-warga Bapak edukasi tentang KLPI. Nanti warga-warga Bapak mungkin 2-3 tahun lagi sukses nih Pak, berhasil nih Pak ketika mereka mengerti. Perusahaan berani bayar berapa? Perusahaan mau kasih saya apa? Jadi visinya nggak sama teman-teman. Kita meyakinkan 1-2 orang aja sulit. Bagaimana ke pemerintahan? Ya, Pak Darmawan, kalau Bapak Ibu pernah dengar, sudah pernah datang ke bagian apa tuh waktu itu? Sudah meeting 2-3 kali. Bapak Ibu, ujung-ujungnya 150 juta. Dan perusahaan tanya lu Bapak Ibu, nggak apa-apa, kita kasih Pak Bu 150 juta. Tapi selesai nggak nih? Ada ujungnya nggak? Gitu Bapak Ibu. Pak Bas, mohon maaf. Oh iya Pak Sukron. Ini berkaitan dengan percepatan pensiun Lampung. Mudah-mudahan di Pringsewu yang dulu pernah, bukan dulu sih, beberapa bulan yang lalu kita pernah mau programkan dengan support desa mandiri. Artinya donasi yang kita kumpulkan itu kita akan programkan untuk support desa mandiri. Jadi kayak di Lampung ini akan kita berlakukan atau akan kita jalankan
masing-masing tergantung dengan pengumpulan donasi yang ada. Misalkan donasi itu kumpul 2.500.000, itu kan dibagi 50, sekitar 50-an orang dalam satu desa itu, terutama orang-orang yang membutuhkan, ya kayak orang program PKH lah seperti itu yang kita sasar, dan itu kita gabungkan masuk di cabang Lampung masing-masing 1 orang, dan ini mungkin dalam waktu yang dekat akan kita jalankan, Pak Bas, karena ya mohon maaf kita tidak ngisi list untuk di donasi yang grup besar, karena kita ada program untuk support desa mandiri yang dulu pernah, mungkin Pak Bas juga pernah kita dilaporkan oleh Pak Haji Padoli. Begitu Pak Bas. Siap Pak Sokron, thank you. Ya, sebentar. Oke, Pak Pinto silakan, Pak Pinto. Ya, terima kasih Pak Basri. Iya Pak Pinto. Selamat pagi untuk semuanya. Iya pagi. Ini tentang materi ya, terima kasih banyak kita bisa dibekali dengan materi yang kita belajar sekarang. Iya Pak. Hanya saja di sini kemarin ada informasi di YouTube, kita belajar dari penyampaian Pak Basri, Pak Ani dan sebagainya. Itu pada saat kita daftar dengan ucapannya bahwa sekali daftar seumur hidup. Tahu-tahunya ada muncul itu auto renewal. Jadi masukan saya saja, diterima atau tidak hanya masukan saja. Bisa tidak? Kalau member yang belum selama 1 tahun atau 2 tahun belum punya saldo, mereka diberi kelonggaran, jangan dulu auto renewal. Setelah mereka sudah punya saldo, baru kita kenakan auto renewal. Takutnya selama ini kan mereka hanya tahu bahwa, saya terutama di Timur Leste, saya sampaikan bahwa sekali daftar seumur hidup. Maaf, karena aturan renewalnya bermunculan yang terakhir, jadi saya kaget juga gitu. Maka dari saya di sini saya mohon kepada Pak Basri untuk manajemen KLPI, bisa tidak untuk orang-orang yang sudah menjadi member belum punya saldo diberi kesempatan, jangan dulu mereka dikenakan aturan renewal. Setelah mereka sudah punya saldo, baru kita kenakan itu. Hanya itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Pinto. Nah, baiklah Bapak Ibu. Yuk perhatikan ya. Kita belajar lagi. Ya, teman-teman. Yuk perhatikan. Bagaimana kalau kita auto renewal itu kita pending? Atau kita bikin dia saldonya minus lah. Kalau kita bahasanya ya. Gitu. Karena kan sistem kan nggak bisa dirubah. Sistem kan susu rapi, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik di sini. Nah, teman-teman perhatikan, pada saat bonus ini dibagikan, ya Bapak Ibu perhatiin ya, bonus ini dibagikan, yaitu adalah mulainya dari bonus, nih Bapak Ibu perhatikan, perhitungan dimulai dari bonus registrasi, nih Bapak Ibu. Jika tidak ada registrasi, maka Bapak Ibu ini berarti menggunakan uang perusahaan, membagikan ini. Artinya perusahaan mainkan uang sendiri, betul ya? Karena tidak ada registrasi. Nah, akan ada 2 yang terjadi ketika dia boleh minus. Kita semua nggak boleh WD. Semua member nggak boleh ada yang WD itu. Karena bonus-bonusnya kan minus semua itu berarti. Teman-teman. Karena ketika saldo dia minus, diambil 50.000, itu bukan uangnya dia. Uang minus. Dibagikan bonus-bonusnya secara sistem. Nah, Bapak Ibu perhatikan bonus pulsa. Nih, Bapak Ibu. Kenapa bonus ini bisa dijalankan secara rutin tiap bulan? Karena dia sampai di level 5, 435.000. Bapak Ibu lihat di sini. Level 5, 435.000. Nih, Bapak Ibu. Nah, ini ya, warna hijau. Itu member-member dipotong 100.000 buat beli pulsa. Ya, 60.000 buat beli pulsa, ya, 30.000 buat bagi bonus. Nah, jika tidak auto renewal, bonus itu tetap jalan, 435. Belanja pulsa tetap jalan. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, siapa yang nombokin? Nah, berarti kan ada solusi nih. Kalau misalnya nih, ini pendapat saya aja nih Bapak Ibu. Jika perusahaan menyetujui bahwa auto renewal itu boleh minus, maka logikanya transaksi tidak akan pernah berjalan. Nunggu dia ada saldo, baru kita dapat duit. Ya, 1. Kedua, kita bakal nggak boleh WD. Kenapa? Karena kan 1 orang di auto renewalnya gagal, maka semua dia itu stop bonusnya. Kalau dia jalankan, berarti perusahaan nombok. Dan percaya nggak Bapak Ibu? Kalau auto renewalnya boleh minus, semua orang tidak akan auto renewal, minusin aja saldonya. Apa yang terjadi? Bangkrut perusahaan. Nah, kalau bangkrut perusahaan, jangankan boro-boro pensiun, Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya usulnya Pak Pinto bagus. Cuman, Bapak Ibu,
Boleh nggak kita coba bikin seperti ini? Ya. Tidak usah rubah sistemnya. Tidak perlu khawatir dengan auto renewalnya. Bapak Ibu ajak dia kerja aja. Karena gini Bapak Ibu, perhatikan rumusnya teman-teman. Ya, nih Bapak Ibu. Ya, jadi nggak perlu khawatir dengan auto renewal Bapak Ibu. Perhatikan rumus kerjanya. Nah, nih teman-teman, ya. Rumus kerjanya. Ya. Bapak Ibu, satu orang ya. Dalam seminggu seminggu aja, ya. Dalam seminggu ajak 3. Bapak Ibu perhatikan. Satu orang dalam seminggu ajak 3. Seminggu loh Bapak Ibu, ya. Berarti ini minggu pertama. Ya, sorry, ini minggu ini 1. Lalu 3 orang, ya, 3 orang, ya, teman-temannya, 3 orang dalam seminggu ajak 3. Ini minggu kedua. Berarti 9 orang. 9 orang dalam seminggu ajak 3. Ini minggu ketiga. Ya, Bapak Ibu. Lakukan ini 11 bulan Bapak Ibu. Coba ya kita lihat ya. Lakukan ini 11 bulan Bapak Ibu. Sama dengan 3 kali 1. Ya. Sama dengan ini kali 3. Nah, ini teman-teman. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Lakukan 11 minggu, teman-teman. Totalnya 11 minggu. 11 minggu itu sama dengan berapa bulan, Bapak Ibu? 2 bulan ya? Tunggu. 3 bulan ya? Betul nggak, teman-teman? Ya, jadi lakukan ini seminggu sekali. Ya, lakukan 11 minggu. Ingat, Bapak Ibu, ketika satu orang yang pertama ini ajak 3, yang satu orang udah pensiun, nggak usah ajak lagi. Ya, ketika satu orang nih, kita semua udah ajak 3, ya Bapak Ibu, dan 3 itu duplikasi, kita udah nggak usah ajak orang lagi. Jadi 1 minggu, Bapak Ibu, ya yang mau bebas auto renewal, 1 minggu ajak 3. Komitmen itu. Ya, maka Bapak Ibu, nggak perlu nunggu 11 bulan, nggak perlu nunggu 12 bulan. 3 bulan aja Bapak Ibu, kita udah punya saldo untuk auto renewal. Ketika 3 bulan ada saldo auto renewal, maka semua bonus berjalan. Skema untuk rencana-rencana untuk pensiun semua berjalan, tidak ada dirubah. Tapi kalau dia boleh diizinkan 2-3 tahun, sampai saldonya terkumpul buat auto renewal, 2-3 tahun, Bapak Ibu, istilahnya kita punya perusahaan gak kasih kita makan. Padahal kita yang kerja. Tuh, gimana coba Bapak Ibu? Kita yang kerja. Gak boleh WD. Karena kenapa? Saldo auto renewalnya minus. Atau saldo renewalnya tidak jalan. Kalau saldo renewal tidak jalan, rasanya nggak mungkin. Karena dia sistem, teman-teman. Nggak bisa nggak. Sekali dia berhenti, rusak semua sistemnya. Yang bisa terjadi minus, diizinkan minus. Seperti belanja-belanja lainnya. Tapi masalahnya kalau belanja itu, Bapak Ibu, duitnya dipotong minus, perusahaan yang atur uangnya. Masalahnya kalau auto renewal, Bapak Ibu perhatikan. Waktu di auto renewal, semua orang dapat bonus. Semua orang WD. Nah, waktu semua orang WD, itu Bapak Ibu, titiknya yang jadi masalah. Manajemen keuangannya rusak. Waktu manajemen keuangan rusak, perusahaan bisa nih. Perusahaan maksudnya saya gini, perusahaan mengamankan diri aman. Tapi percaya nggak kalau semua orang boleh auto renewal boleh minus, semua orang akan minus ini. Ngapain auto renewal bisa minus ini? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dampaknya maka semua orang akan WD. Scam Bapak Ibu. Nah, itu teman-teman. Ya, jadi Pak Pinto, itu adalah sedikit penjelasan saya. Jadi waktu saya nanti kalau saya sampaikan ini saya jadi salah juga. Cuman Bapak Ibu saya lebih tertarik kita coba rubah pernyataannya. Gimana kalau kamu mau bayar sekali seumur hidup, kamu seumur hidup ajak 3. Seumur hidup ajak, sampaikan itu Bapak Ibu. Seumur ajak 3 kamu bayar 1 kali aja. Nah, itu. Gimana Pak Ardi? Ya, ini saya tambahkan masukan saja Pak Basri. Boleh. Mungkin untuk menjawab kejenuhan teman-teman di lapangan untuk menunggu bonus jaringan dan bonus transaksi itu, apa bisa mungkin uang registrasinya itu yang 50.000 itu diambil 20-30% untuk dijadikan bonus referral. Dari situ supaya teman-teman termotivasi, anggaplah sebagai bahan bakar untuk memotivasi teman-teman, karena ya kita tidak bisa pungkiri Pak Basri bahwa ya
ujung-ujungnya kan kita mau ingin cepat untuk mendapatkan hasil itu. Nah, saya pikir yang utama yang didapatkan di sini kan bonus referral. Nah, kalau bonus referralnya sudah dibesarkan, itu saya pikir sudah jadi motivasi buat teman-teman untuk menunggu bonus jaringan dan bonus transaksinya. Jadi saya pikir ya 20-30% Pak Basri, saya pikir ya masih bisa lah untuk perusahaan toleransi atau bagaimana Pak Basri ya. Terima kasih. Betul Pak Wardi. Makanya Bapak Ibu perusahaan lakukan itu diombak. Bapak Ibu dikasih 50.000. Ya, nah itu solusi yang Pak Ardi sampaikan itu sudah dipikirkan perusahaan, makanya perusahaan kerjasama dengan Ocean bikin ombak. Kenapa? Karena 50.000. Dan itu juga sebabnya kenapa sekarang Bapak Ibu perhatikan di Zoom saya di mana-mana kita selalu fokus sama ombak. Karena kalau semua orang pensiun dalam 6 bulan, Bapak Ibu, nggak usah muluk-muluk punya 1 juta aja sebulan, Bapak Ibu, maka ya mereka pasti ngikutin jejak orang yang mau pensiun. Kenapa orang rebutan jadi PNS? Karena mereka merasa jadi PNS itu ada dana pensiunnya. Kalau kita praktekkan 6 bulan pensiun, ya punya 500.000 aja pensiun setiap bulan. Saya yakin Bapak Ibu, ya semua orang akan ikutin kita. Gitu Pak Ardi. Jadi memang betul solusi dari Pak Ardi tadi ya, itu sudah dipikirkan perusahaan. Ya, tapi Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu lihat ya, kenaikan biaya pendaftaran dari 35 ke 50, Bapak Ibu, itu tidak merubah, nggak boleh rubah sistem. Yang dilakukan adalah penambahan ortu dan kane. Seperti itu. Jadi sistemnya nggak dirubah, tapi untuk memberikan solusi terhadap yang tadi pengen biar semangat nih, Pak Ardi dan teman-teman semua, perusahaan kasih yang namanya ombak. Jadikan dia di level 3 kita. Jadi taruh di level 3. Kenapa? Karena dengan 50.000 sekaligus kita dapat 50, kita juga berbagi 30.000, 10 dan 20.000 di referral. Seperti itu Pak Ardi. Ya. Tapi teman-teman ya Pak Pinto, terima kasih masukannya. Ya, saya tetap akan coba cari cara untuk ngobrolin hal itu. Dengan jalan tengahnya tentunya, teman-teman semua. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga menjadi penting buat kita para ortu. Ayo, auto renewal seperti tadi saya sampaikan harus disampaikan. Ya, sebenarnya kita leader udah tahu, cuman memang jujur Bapak Ibu, auto renewal itu dilakukan setahun sekali. Jadi kelupa gitu loh, ke skip. Gitu. Padahal sebenarnya auto renewal itu sudah ada dari pertama kali Bapak Ibu. Gitu. Di 7 langkah, 7 proses bisnis waktu Anda jadi ortu, Bapak Ibu, di 7 proses bisnis. Ingat ya, kan ada visi misi, nge-like, subscribe. Terus ada 7 proses bisnis. Pertama registrasi, bonus referral, bonus jaringan, bonus transaksi, sponsor Bapak Ibu, auto renewal. Ya, teman-teman, auto renewal. Jadi kita ada di dalam 7 proses bisnisnya itu sudah ada auto renewal. Hanya saja memang saya pun Bapak Ibu karena dilakukannya setahun sekali ya. Jadi kadang-kadang ke-skip tuh. Gitu teman-teman. Seperti itu sih. Ya cuman Bapak Ibu sekalian ya kita tetap coba cari solusi. Solusi yang kemarin saya coba ajukan ke perusahaan, ya udah bikin sponsornya bisa 2 kali. Jadi orang tuh nggak sakit kalau ngemodalin lagi. Kenapa? Kan dapat untung. Nah, seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu ya balik lagi ya, kalau memang kita udah usahakan mau sponsori terus dia tidak mau bergerak ya gimana ya teman-teman ya, ini bisnis, kalau kita nggak jalankan ya tetap nggak akan ada hasil. Seperti itu teman-teman. Makanya kita ajak semua fokus ke program Pak Rahmanto, yaitu bagaimana pensiun dalam waktu 6 bulan. Seperti itu. Gimana Pak Pinto? Ya, penjelasannya bagus Pak. Nah, mudah-mudahan seperti tadi 6 bulan ke depan atau 7 bulan mereka sudah punya saldo, itu aturan renewal tidak apa-apa bagi saya. Iya Pak, betul Pak. Yang saya takuti itu dalam setahun atau 2 tahun mereka tidak punya saldo, itu yang saya bukan takuti, cemas saja sama. Iya Pak, makanya Pak Pinto harus ajak dia kerja Pak. Pak Pinto libatkan mereka. Yuk kita gotong royong gitu loh Pak. Karena ada dana pensiun di sini. Iya Pak, terima kasih. Pak. Ya Pak Pinto, makasih ya Pak Pinto ya. Nah, ya teman-teman semua, yuk ajak tim kita bergerak. Di tahun yang baru silaturahmi ajak mereka kumpul. Nih loh ada update dari perusahaan. Nah, mulailah dengan perhitungan cabang ibadah ya, mungkin seperti itu. Karena kan Bapak Ibu udah ngerti, udah paham, mulai dari situ. Paham. Ya, tapi nanti Bapak Ibu jangan gak usah ketik-ketik sendiri, nanti ada slide-nya. Ya, teman-teman seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya pikir udah udah lebih dari jam 8:30. Kita cukupkan materi kelas kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Ya, semoga informasi yang hari ini kita diskusikan bisa menambah pemahaman kita. Dan jangan lupa APBN ambil positif dan buang negatif. Ya, dan saya pribadi sekali lagi ya, semoga Bapak Ibu tidak bosan mendengarnya.
ya untuk kekurang pahaman terkait mengenai ibadah ya, auto renewal dan sebagainya Bapak Ibu, ya saya minta maaf dan kita akan perbaiki ke depan dengan kelas-kelas training. Nah, ya, jadi Sekarang sudah paham Pak Basri. siap Ibu. Ya. Kalau nggak ada alternate renewal, otomatis ya nggak ada bonus referral cuma 1 kali aja, Iya. nggak bertiap tahun keluar. Iya, Nah, Bu, betul. kalau di network lainnya itu namanya Repeat order. tupo, Pak. Tupo. 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 Iya. Oke. Jadi Ya. cuma di sini 1 tahun sekali gitu. Jadi tiap bonus referral juga dikeluarkan tiap tahun sekali keluar terus. Kalau nggak ada auto renewal, otomatis bonus referral cuma 1 kali aja. Ya. Gitu. Jadi bonus referral, bonus jaringan, bonus transaksi Bu, keluar terus Bu. Lah ya karena ada auto renewal Ada itu auto tadi. Gitu. Ya, Paham, aduh, Pak Basri? luar biasa. Udah paham saya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Pak Basri. Iya, Bu Oneng. Saya belum sempat foto yang terakhir transaksi yang tadi Pak yang belanja pulsa. Bentar Bu, bentar. Kan itu nanti Ya, kirim, nanti saya share ini. di-share. Nanti saya share ya. Di share. Bisa dibuka. Nah, ini Bapak Ibu. Ini Bu Noneng, silakan. Aku mau minta foto yang 5 wanita cantik dan 2 tampan tadi ya. Sebentar. Mau saya screenshot. Makasih. Ya, ini Bu Oneng silakan foto dulu. Udah Pak, makasih. Nah, oke, ya. Sekarang mau foto. Ada di YouTube ya, kalau Ibu mau nonton di YouTube-nya ada di YouTube ya, tapi ini saya share sekali lagi. Perhitungan ibadah Pak, saya belum foto Pak. Oke, sebentar Bu Indah, nanti saya kasih sebentar. Nah ini Bu Heri, kalau mau foto silakan. Ini Ulta KLPI di tahun ketiga Bapak Ibu. Ini di tahun ketiga ya, di KLPI. Ya, udah Bu Heri? Udah ya? Oke, siap. Sekarang perhitungan ibadah ya, teman-teman ya. Perhitungan ibadah. Ini, sebentar. Ini ya. Siapa? Bu Indah. Silakan. Sampai sini ya, Bu. Soalnya nggak cukup layarnya. Ya. Perhitungan ibadah juga saya sudah paham. Oke, alhamdulillah. Untuk 50.000 per orang jadinya berapa titik harus berangkat. Kemarin enggak paham sama sekali, Pak. Siap. Tiap bulan katanya berangkat 10 orang. Nah, ternyata yang digunakan cuma uang yang ibadah 50.000. Sudah Bu Indah? Sudah ya? Sudah Pak, terima Oke, kasih. siap ya. Jadi Bapak Ibu, yuk semua pengetahuan, semua informasi ini buat saya. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu silakan sharingkan ke timnya Bapak Ibu. Ya. Siap. Pak Basri ada yang lupa, Pak Basri namanya yang 5 pilar itu lupa namanya. Oh, namanya ada Ibu Lucy, ada Ibu Cindy, ada Ibu Atika, ada Ibu Halfi dan Ibu Seftari. Bu Hafiz. Halfi, H-A-L-F-I-E. Halfi. Iya. Ya. Itu dia kan ada semua tuh Pak Basri. Ada. Oh, Cuman ya, memang sudah. mereka rata-rata ibu rumah tangga sih. Cuma satu yang masih gadis, Ibu Atika. Oh gitu. Belum nikah dia. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya berharap informasi ini bermanfaat. Dan kalau ada salah kata minta maaf. Dan jangan lupa PBN ambil positif buang negatif. Oke? Salam sukses, selalu jaga kesehatan buat Bapak Ibu semua. Salam 5 pilar Bapak Ibu. Salam 5 pilar Pak Basri.